Dari suawat takia Korintus, kuasanya nggak dibaca, ada di situ. Al-Muluk ayat 17, brother. Loh, Al-Muluk ayat 16-nya kok nggak mau dibaca? Saya Kenapa Ferry suawat takut bacanya? 16, Iya, 17. penipu kau. Takia Korintus ketahuan. Begini, kau tidak bisa bahasa Indonesia kalian semua. Dengar ya. Kalau saya seorang, diam dulu. Kau ngerti gak binatang? Diam. Diam kau binatang, diam. Semua ngomong. Diam kau. Dua-duanya kau binatang, diam. Kiranya kami tidak baca. Diam, saya mau jelaskan. Diam. Ini orang macam begini. Ini Diam, bukan kau orang kalau Kristen kalau mati kau nggak setuju nggak usah. Dia tadi orang ngotot terus orang ngomong. Nah, Ini turun kalau kau kalau menurut saya setuju. lebih baik Turun diturunin aja kau nih kalau nggak orang. setuju. Turun kalau nggak setuju kau. Akan tetapi setiap Ya, bagudung kau memang. Dengar, saya mau ngomong. seperti menolak Kalau saya udah ngomong baru kalian bantah. Kalau saya seorang presiden Indonesia, saya memiliki kuasa di Indonesia, begitu saya ke Inggris, apakah kuasa saya tidak di Indonesia lagi? Jawab. tidak mulai marak lagi di rumah. Mau saya jawab? Ya, satu-satu ya. Tolong please, satu-satu. Jangan saling Oke, bertumpuk. saya jawab ya. Saya jawab ya. Kalau kuasa itu dikatakan turun, berarti sebelum dia turun, dia ada di satu tempat. Dia ada di satu tempat sebelum dia pergi ke tempat yang dibilang turun. Gitu. Kalau Anda berkata bahwa dia tidak turun atau dia ada di mana-mana, dia tidak perlu turun. Di situ bedanya. Oke. Gini, kalau saya mau berikan kuasa kepada Kores untuk menjual rumah saya, kuasanya di mana sebelumnya? Malam hingga jam 9. Jawab. Ya, kuasanya ada di Anda. Kuasanya ada di satu tempat, yaitu Buktikan. Anda. Buktikan. Iya kan? Saya tempat. Enggak, saya tidak Sejak kapan perlu manusia itu analogi tempat? seperti itu. Allah itu ada di Analoginya mana? jelas. Itu pertanyaan Kalau saya. saya memberikan kuasa kepada Kores untuk menjual rumah saya, kuasanya ada di mana sebelumnya? Allah ada di mana, saya tanya. Jangan saya nanya kuasa saya ada di mana. Enggak. Jangan dulu ke Konteks sana. kita adalah Allah. Konteksnya Allah ada itu di kuasa, konteksnya itu kuasa turun, kuasa diberikan itu konteksnya. Dengar. Kalau kuasa Ya. itu turun, berarti dia sebelumnya ada di satu tempat yang lain. Di mana itu? Pada malam ini Ya di mana jawab? sontak aku langsung Ya di mana? Kuasa Saya saya di tanya. mana? Kuasa saya di mana? sebenarnya Ya, kuasa Tadi Allah Kores itu ada di sudah mana? jawab. Kores sudah Sebelum jawab melekat turun itu ada di mana? Kores sudah menjawab kuasanya melekat pada dia, pada Allah. Karena Sudah- Allah itu menurut Kores ada di mana-mana. Sudah dijawab Dia kuasanya tidak perlu melekat pada turun. Allah. Dia tidak perlu turun Ada kalau dia ngomong ada di mana-mana, Bre. Tidak ada, Anda Kores ngerti? tidak bilang ada di mana. Dia bilang melekat. Kores bilang melekat pada Allah. Ya kalau Tidak begitu ada saya dibilang tanya melekat. sekarang, Allah ada di mana? Pertanyaan Allah tidak saya, bertempat. kalau turun haruskah dari atas ke bawah? Itu di bumi. Itu Kalau Al-Quran dia tidak ayat bertempat, mengatakan bagaimana? dia di bumi. Pertanyaan saya jelas. Laki kamu. Loh, takia Korintus itu jelas. Ferry nggak mau baca. Sini gue pengen bubukin si Ferry coba. Mana sih si Ferry? Naikin itu si Pertanyaan Badut. saya jelas. Malayaki udah Ya. bubuk, dia udah lebur. Tinggal si siapa namanya? Si Ferry. Naikin si Ferry. Ya Malayaki, pertanyaan saya jelas. Kuasa saya ada ke Kores itu ada di mana sebelumnya? Ayo. Loh, kuasa itu tetap melekat kepada orang itu di tempat itu, gitu loh. Nah, Karena terus dia bedanya ada. sama kuasa yang Dia ada ada ke di Kores situ. tadi apa? Kalau kuasa itu Anda berikan, itu sudah diberikan, Anda berarti berpindah tempat. Kuasa itu sudah berpindah Kuasa tempat. saya, kuasa tetapi saya turunkan sebelumnya- kepada Kores, ya. Apakah siap di Ya, atas? tetapi sebelumnya itu ada di mana? Anda. Berpindah tempat berarti ada sesuatu yang terjadi. Mana dia? Tadi kau bilang Ah, ini. melekat. Kau bilang melekat sama itu. Aduh, diam kau, diam kau Ferry. Ah, Diam ini kau, nih Ferry. lihat nih. Diam Apakah kau. kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit? Dan Roh Kudusnya hancur. Oke. Memang Berkuasa di langit, kawan-kawan Kristen itu kita lihat ya di sini ya. Ini kalau nggak salah di Lukas. Sudah merasa amankah kamu Badia yang di langit? Mana berkuasa di langit? Jangan. Ini jangan berkuasa di takia. sini tertulis. Jangan Kamu takia Korintus ini baca Jangan ini loh. takia kamu. Ini Roh Jangan Kudus takia baca ini kamu. Roh Kudusnya Ferry. Dua Ini baca ayat apa ini? mengatakan. Ini apa ini? Mengatakan. Al-Muluk ayat Ini- 16. ini Oke, kita ke yang Al-Quran 17 sekarang ya. dari Depak Kita ke yang ini. 17. Quran dari Kita yang Depak saya 17. baca ya. Nah, ini nih. Ini yang 17. Terhadap Allah yang berkuasa di langit. Al-Muluk ayat 17. Kan gue bilang juga Roh Kudusnya bikin malu, Bre. Gitu. Nggak Manusia tuh rata-rata bisa bicara, bisa baca, nggak bisa baca binatang memang. Gini, Kores. Dimarahin loh. Tadi kan kita bahas mengenai hadis yang berkata bahwa Allah turun di sepertiga malam. Ya, Allah itu turun di sepertiga malam untuk mendengarkan doa-doa. Ya,
Jadi dijawab cabut gimana ini si Ferry ini? Enggak. Jadi pisang. Kalau misalnya Ah ini tunggu. Ini gue mau ngajar dulu ke kawan-kawan Islam. Jadi gini ya, Muslim, Kristen itu mereka berkata-kata hancur itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi dari Roh Kudusnya. Makanya yang kita siksa itu Roh Kudusnya di sini. oke, nggak apa-apa. Kembali ke Woi, Noise, laptop. ini siap ada yang nyetel YouTube ini? Kita kembali ke kalau misalnya Apa tuh? Allah itu turun, berarti turun untuk mendengar doa kan di setiap sepertiga malam, benar kan? Tadi kamu aku itu. Kuasanya Allah yang turun, Fer. Allah itu tidak bertempat. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi kuasanya itu berarti turun dari satu tempat ke tempat lain kan? Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kuasanya itu turun dari Allah ke tempat langit gitu loh. Allah itu katamu tidak bertempat, Lah iya. tapi kuasanya bertempat. Bertempat di mana? Karena dia turun. Kuasa itu dari Allah. Contoh misalnya ini, gua menurunkan kuasa gua ke Aceh. Coba kita buka dia hadisnya deh, biar jelas. di mana hadisnya susah nyarinya, Bre. Nah, lu kan tahu tuh. Biar pada baca Coba kita pencerahan lah. sepertiga. Coba ya, Ya, sepertiga malam. Coba kita ketik dulu sepertiga. Bukhari 1145 atau hadis Muslim 758. Ini udah gue buka. Nih. Melihatnya dengan kedua. Sepertiga. Ini udah gue buka nih. Oh Udah gua ini, buka nih. oi, Akhi Glenn dimatiin aja itu si YouTube-nya. Masuk dia suara. Dan aku sempat No, aku sempat. Nah, mantap. Nah, Tunggu ya, sepertiga. udah gue buka nih. Bukhari berapa tuh? Bukhari. Ya. Bahwa yang dimaksud nuzul di sini adalah sifat nuzul yang layak bagi Allah, bukan sebagaimana kita turun. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk Oh, ini turunnya gedein kecuali aja. Allah. Allah Ta'ala turun ketika yang menginginkannya. Nih ya. Dan ini tidak berarti ketika itu arsy kosong karena sifat nuzul di sini. Tidak berarti arsy itu kosong karena sifat nuzul di sini. Sifat nuzul di sini adalah nuzul yang layak bagi Allah Jalla Jalaluhu. Nih ya, di sini jelas ini. Alhamdulillah. Ini HR Bukhari 1145, Muslim 758. Ini tafsirannya sudah jelas. Ya. Syarah. Kalau hadis itu syarah. Ya, jadi apalagi mau kau bantah? Nuzulnya nuzul di sini adalah sifat nuzul yang layak bagi Allah, bukan sebagaimana kita turun. Jadi analogimu nggak masuk, Mulyaki. Ya, ini pakai data saya. Kita baca ya. Saya buka ini. Ya buka, tunjukin lah. Nanti kok kayak siswa awal lagi motong-motong. Tunjukin. Enggak Tunjukin bisa aja, dibuka tunjukin. itu Bukhari 1145 tadi. Ya udah tunjukin. Ini saya udah baca ini ya. Penjelasannya saya sudah baca. Dan ini saya tunjukkan. Saya potong-potong sekarang. Kau Bukhari buka 1145 punyamu. kan teman-teman yang lain juga bisa buka lah. Iya buka aja. Jangan-jangan nanti editan kayak si Kiamat lagi buka. Enggak. Ya buka aja buka. Enggak, saya Biar baca teman ini saya yang buka. yang di WordPress itu loh, yang tadi Anda buka kan? Bukhari 1145. Mau kita buka di tempat lain. Misalnya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Turun ke langit dunia, ya, Rabb kita. Itu berarti apa itu? Turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Lalu ia berkata, barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni hingga terbit fajar. Betul kan?
Iya, itu hadisnya. Ya, Sudah benar saya kan? jelaskan tadi Berarti dikatakan penjelasannya. di sini Rabb kita tabaraka Jangan berarti, wa ta'ala jangan turun berarti ke kau nggak bisa langit menafsirkan. dunia. Jangan kata berarti. Kau nggak punya ilmu buat menerjemahkan itu. Nggak usah pakai kata Kalau begitu berarti. menurut Anda bagaimana? Silakan. Sudah saya jelaskan tadi, saya bacakan kau nggak dengar. Hah? Oke. Gua masih nyari. Masalahnya gini, ya. Masalahnya gini. Sepertiga malam itu terjadi di seluruh dunia. Ya. Ini kan hadis ini seperti seolah-olah berkata Allah itu turun naik terus di setiap kota, di setiap daerah selama perputaran sepertiga malam ini, ngerti nggak? Kau Jadi ini turun naik menafsirkan terus, kan? turun naik Bilang terus, jangan turun naik berarti terus. sudah aku bilang tadi. Sifat nuzulnya itu adalah nuzul yang layak bagi Allah, bukan sifat turun naik seperti manusia. Sudah saya jelaskan tadi. Oke, nggak apa-apa. Kuasanya yang turun, saya terima, nggak apa-apa. Tetapi berarti kuasanya turun naik terus dong. Tiap sepertiga malam di tiap kota itu berbeda. Sepertiga malam Anda misalnya di Makassar, ada sepertiga malam juga misalnya di Sopeng, sepertiga malam di Toraja, sepertiga malam. Nah ini dah dapat gua. Nah ini maksudnya lihat ya. Ini hadis lengkapnya. Cut curut cut curut cucut cut cut. Nah, Sahih Ibnu Hibban 920. Nah di sini Tadi Bukhari dari Abu Hurairah, kan banyak kalau hadis itu. Hadis Ya, yang satu benar. dijelaskan oleh hadis yang lainnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan Jalla wa'ala turun setiap malam ke langit dunia pada sisa waktu sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman, siapa saja yang pada saat ini berdoa kepadaku maka aku pasti kabulkan. Siapa saja yang pada saat ini meminta kepadaku maka aku pasti memberikannya. Siapa saja yang pada saat ini memohon ampunan dariku maka ia pasti akan pasti akan aku ampuni hingga datang waktu subuh. Abu Hatim radhiyallahu an berkata sifat Allah Jalla wa'ala itu tidak dapat disamakan dengan sifat para makhluk. Ini yang tadi akhir Glenn jelaskan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbicara dengan manusia tanpa organ tubuh berbicara, misalnya gigi, mulut, lidah dan lainnya, seperti halnya pada makhluk. Maha besar dan maha tinggi Tuhan kami dari keserupaannya dengan para makhluknya. Begitu juga tidak boleh menyamakan pembicaraannya dengan pembicaraan kita. Sebab makhluk tidak mungkin bicara tanpa adanya berbagai organ tubuh yang dibutuhkan untuk berbicara. Demikian juga pada masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dia tidak memerlukan alat, tidak memerlukan gerak, tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu juga pada masalah pendengaran dan penglihatan. Maka karena itu tidak boleh seseorang berkata Allah Subhanahu wa taala melihat sebagaimana penglihatan kita dengan arah-arah tertentu, biji mata dan putih bola mata. Justru dia melihat ke arah-arah yang dia kehendaki tanpa memerlukan organ tubuh penglihatan, dan dia mendengar tanpa kedua telinga dan lain-lainnya. Justru dia dapat mendengarkan apa saja yang dia kehendaki tanpa memerlukan organ tubuh pendengaran. Begitu juga dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala yang dapat dia lakukan sekehendaknya tanpa memerlukan alat untuk turun sebagaimana yang diperlukan oleh para makhluk saat akan menuruni sesuatu. Maha besar dan maha suci Allah dari keserupaannya dengan apapun dari sifat para makhluk. Nah, Oke. itu jawabannya, Bre. Mantap. Masalahnya Enggak buat tidak kalian perlu masalah. kalau begitu menggunakan kata turun, karena Allah di dalam ayat ini yang kalian pahami tidak perlu turun. Hah? Tidak perlu turun gimana? Loh, Enggak ada tidak perlu Bang. turun. Apa menurutmu Allah memang perlu turun dengan segala Kalau di sini Allah kemampuannya? di sini kan Nabi bilang Allah turun. Iya, Kenapa berarti jadi tidak perlu kan, turun? benar. Loh, kau baca coba penjelasannya. Penjelasannya penjelasannya. dikatakan bahwa Allah itu turun apa enggak? Perlu turun apa enggak? Demikian juga pada masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dia tidak memerlukan alat, tidak memerlukan gerak dan tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, Gitu. itu satu. masalahnya. Kalau tidak berpindah, bagaimana dia dikatakan turun? Kenapa masalahnya? Kenapa dikatakan Ya, karena dia turun Tuhan. kalau tidak perlu berpindah? Karena dia Tuhan. Loh, sekarang dia Kores lagi dia bisa butuh. melakukan apa aja sekehendaknya dia, gitu. Lah kalau Kores kan manusia. Iya, itu sama aja. Iya, nah gitu. Kalau misalnya Makanya di sini bahwa dibilang demikian juga pada masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dia tidak memerlukan alat, tidak memerlukan gerak dan tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini udah mantap penjelasannya, kalau my begitu bre. nggak usah dibilang turun, bre. Ngapain dibilang Kenapa turun? nggak usah dibilang turun? Loh, karena kalau Yang salah itu gini, bre. Yang salah itu gini, yang salah itu bukan nggak usah dibilang turun. Yang salah itu kita tidak boleh menyifatinya turun dengan turun sebagaimana makhluk turun gitu.
Loh, kalau begitu kita tahu turun itu apa? Kalau kita tidak menyifati makhluk. yang Bagaimana kita pahami sebagai muslim, sepertiga malam itu adalah momen-momen di mana Allah sangat begitu dekat dengan kita. Gitu. Itu yang kita sepertiga pahami. malam, oke. Kalau begitu tiap sepertiga malam itu tiap daerah kan berbeda-beda. Misalnya saya misalnya ada di Papua dan Kores ada di ujung pandang. Berarti sepertiga malam Allah turun di Papua, nanti sepertiga malam lagi turun lagi di ujung pandang. Oke, Gitu. saya Iya, jawab nggak itu. ada masalahnya Saya itu. jawab itu. Oh berarti Saya jawab turun naik dong gitu ya? Tidak turun naik. Kau yang bodoh. Kau tidak mengerti ilmu fisika. Tidak mengerti ilmu rotasi bumi. Kau yang bodoh. Ya. Saya dengar. Ya. Silakan. Di Indonesia azan pertama kali itu ada di Merauke. Ya, azan subuh pertama kali di Merauke. Dia akan bergeser terus menurut lintang bumi itu terus akhirnya sampai ke Sabang. Itu akan tidak pernah putus. Dia akan bergeser dari Allah daerah nggak ke perlu daerah ke turun. daerah. Loh, kok tidak perlu turun? Berarti perlu turun nggak kalau misalnya seperti Saya membantah omonganmu yang turun naik. Loh, Ya. kalau begitu perlu turun nggak? Astagfirullahaladzim, ini orang apa ya? Jawab saja. Kalau menurutmu seperti itu, Saya itu sudah tadi bersambung tidak terus. jelaskan Tidak perlu sama turun dong. sudah dijelaskan sama Aki Kores, tidak boleh menyifati turunnya Allah seperti turunnya manusia. Iya. Nggak usah jauh-jauh. nggak apa-apa. Sekarang begini, nggak usah jauh-jauh lah kita ngomongin soal hadis ini. Pertanyaan saya, kalau warisan turun, apakah dia bergerak turun? Warisan turun ke anaknya, apakah dia bergerak turun? Kutanya kau. Coba jawab. Kalau warisan dari bapak turun ke anaknya, apakah itu ada gerakan turun namanya? Coba jawab. Kita ngomong ini analogi aja. Kita ngomong kemampuan bahasa Indonesia mula sama pengetahuanmu. Coba. Kalau warisan dari ayah turun ke anaknya, apakah itu dia bergerak turun dari atas ke bawah turun? Hah? Sesuai dengan yang kau bilang itu. Kata Allah itu ada di satu tempat. kemudian Jangan dia jawab dulu turun. pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan Maka saya. ada Apakah warisan gerakan turun. Jawab dulu dari pertanyaan saya. Apakah warisan dari ayah turun ke anaknya itu ada pergerakan turun? Coba jawab. Itu Nah, jawab aja, bukan jawab. secara fisik gitu loh. Jawab. Memang tidak. Tadi juga dijelaskan Itu tidak kan secara cuma fisik. bahasa. Itu cuma bahasa. Tidak dijelaskan secara fisik. Itu juga sudah dijelaskan. Saya cuma mengikuti apa yang Anda katakan tadi. Sudah Ya udah, dijelaskan tidak ini gua bisa masuk ya. menyifati turun. Nah, Udah bubuk ya dia ya? secara berkesinambungan kan betul kan? Udah bubuk ya? Ya, jadi gini gambaran yang paling gampang itu contoh misalnya Gimana kalian yang bubuk kok? kau bubuk dari tadi, kau bisa jawab. Tanya ngeor. kan tadi yang lu banyak berarti-berartinya kan lu. Udah ada ilmu. Kalau satu orang berkata berarti itu udah kalah itu. Loh, ya nggak boleh dong. Karena yang namanya kalau bilang berarti itu artinya lu sudah menjelaskan secara manusia. Tuhannya tidak mampu menjelaskan lagi gitu. Berarti lu dongo. Nah, itu kesimpulan namanya gitu loh ya. Nah, udah, Jadi itu kesimpulan. menurut Kores Allah Nah, itu berarti jadi turun pokoknya apa enggak? apapun itu sama. Menurut Kores Allah turun enggak dari langit itu. Tertulisnya begitu turun. Turun ya. Ini ya, gue kasih gambaran gampangnya begini. Ada kelereng. Nah, manusia turun ke kelereng. Ah, gitu. Gimana tuh? Manusia turun ke kelereng. Manusia turun ke kelereng. Aduh, Iya dong. manusia turun ke kelereng. Nah iya dong. Ayo, gimana bantahnya coba? Counter itu. Manusia turun ke kelereng. Ah, gitu. Biar selamat Kores datang di turun kebenaran. dari kursi, misalnya itu. Loh bisa. enggak, itu Kores kan turun dari bumi. tangga. Allah turun ke langit dunia gitu kan. Nah, Iya. ini sekarang perumpamaannya ke gua. Kores Dengar, turun Kores. ke Kalau misalnya turun, permukaan berarti kelereng. ada Wah, berapa langit? mantap banget. Wah. Ada Ya berapa silakan langit, Kores? Gurunda. Masya Allah, Ada akhirnya berapa bangkit langit, dari mute. Kores? Ada berapa langit? Coba jawab. Ah, kalau udah haman singa tuh. Siksa Gurunda. Cuplis. Jadi Jadi orang Malaki, yang jangan ini ya, orang yang- jangan kabur ya. Santai orang yang kok di sini. tidak punya akal mau membahas Al-Quran, membahas tentang Allah, lalu mensifati Allah seperti anak bayi yang mereka sembah. Subhanallah. Jadi gini, tolong berikan ruang kepada saya untuk menantar orang-orang cuplis kayak gini ya. Gas Gurunda. Ya, jadi Lanjut. puaslah kalian sudah berdiskusi kan. Nah, sekarang kalian utamanya yang Kristen ini duduk ya,
Detrut, kamu duduk. Enggak, jawab dulu. Dengarkan gurumu Mana Allah ketika itu berbicara. Enggak, jawab dulu. Dengarkan Allah itu ada di gurumu. Singa Allah, Ferry-nya turun dulu, Ferry turun dulu. Dia Roh Kudusnya lebih memalukan. Malaki lu Dengarkan sabar, dulu. dengerin dulu, nanti lu nanggapin. Silahkan guru. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, maka katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'anil yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu juga diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, walaqad ahzal insan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi konsep mengatakan bahwa Tuhan itu perlu gerak untuk turun ke bumi itu adalah konsep cuplis. Kenapa? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Untuk apa dia kemudian meninggalkan arsy? Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Untuk apa dia turun seperti makhluk, anaknya orang? Gak perlu. Makanya kalau disifati makhluk dalam bahasa Arabnya bergerak antara tempat satu sampai ke bawah, itu dalam bahasa Arab disebut yataharak lil asfal, pergerakan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau berbicara nuzul, contoh misalnya nih, Al-Quranul Karim mengatakan begini, salah satu ayat ya, kita lihat di dalam misalnya di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita semua. Bismillah, walaqad anzalna ilaik, dan sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Nah, ketika ayat-ayat ini diturunkan, pertanyaan saya, apakah yang turun ini kertas? Saya jawab. Sabar dulu, saya nggak bertanya, saya tidak bertanya sama Anda. Loh, tadi Anda tanya. Enggak, saya kan lagi menjelaskan. Ketika Allah mengatakan walaqad anzalna ilaik, apakah lembaran-lembaran Al-Quran yang jatuh dari langit? Padahal di situ ada kata anzalna. Akar katanya sama dengan kata yang diterangkan kemudian yang diributkan tadi. Bagaimana kemudian ada kata di situ diterangkan bahwa Allah turun katanya. Nah, Allah turun dengan ayat suci Al-Quran turun, apakah berarti ada lembaran kertas yang turun? Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam satu ayat dalam Al-Quran, ma saba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nubra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Setiap yang merupakan bencana yang menimpa bumi, yang menimpa dirimu, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, di mana kitab itu? Di mana kitab itu? Di atas. Tapi yang turun kemudian wahyu. Nah, apakah yang turun ini adalah buku, kertas? Kok tiba-tiba ada di bumi? Bukan kayak begitu. Berarti nuzul bukan berarti fisik yang turun. Karena Al-Quran turun dari atas, bukan fisik yang turun. Wahyu, ilham. Begitulah ketika dikatakan Allah turun, maka yang turun itu adalah pengampunannya, kelemah lembutannya, bukan kemudian dirinya, hakikatnya, bukan. Tapi dipaksa kemudian yang turun itu adalah makhluk, karena turun itu artinya bergerak. Yaitu kalau makhluk. Nah, sedangkan makhluk aja seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi tidak ada yang turun berupa makhluk. Tak ada.
Nggak ada yang turun berupa makhluk. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru, dan aku akan menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Jadi untuk apa tuh Allah itu turun? Emang makhluk? Emang Yesus? Emang dewa? Emang roh-roh? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi dia tidak perlu kemudian seperti yang dipikirkan oleh penyembah makhluk. Demikian. Udah. Oke. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Iya, silakan. Saudara semua ya. Anda ini justru menjelaskan dengan lebih baik soal turunnya Allah. Karena apa? Pertama, Anda berkata bahwa Quran itu turun, ya. Turun, oke, dalam bentuk Apa? wahyu. Dalam bentuk apa? Tidak apa-apa. Wahyu itu dalam apa? bentuk wahyu. No problem. Wahyu itu apa? Sabar. Dengar. Ya langsung aja. Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Sabar. Loh, kejang-kejang. Nah, ketika turun, saya tanya sama Suma. Sekarang saya tanya sama Suma. Sebelum Quran turun, Quran itu sudah ada atau belum? Ada. Nah, kalau begitu, dia ada di satu tempat, bukan? Lauhul Mahfuz kan? Nah, ada di Lauhul Mahfuz, kemudian Iya. baru diturunkan. Oke, nah saya tanya, ketika dia Dia turun, sabar, ketika sabar, dia sabar, turun, sabar, dengar, Sabar, ketika sabar, dengar dulu. Al-Quran sebagai ketetapan Tuhan itu turun, apakah berupa fisik? Tapi dia turun ya, betul turun Iya, kan? apa yang turun? Kitab. Iya, tapi dia sudah ada di satu tempat, kan? Siapa yang pernah dijatuhi kepalanya kitab? Dia sudah ada di satu tempat, benar cuma. Tapi Iya, sudah sekarang ada, kan? saya tanya, Quran itu sudah ada, kan? siapa yang pernah atap rumahnya dijatuhi kitab dari langit? Nggak ada. Itu kan Anda katakan dalam bentuk berarti wahyu. Oke, ketetapan kan? Tetapi Tuhan, yang berarti kita ketetapan permasalahkan adalah Tuhan. kata turun. Yang kita Ya, itu permasalahkan karena adalah kamu kata memahaminya turun. bahwa turun itu pada Allah sama dengan turun pada Yesus. Yang Yesus manusia. Yesus Tapi- turun dari kandang. Ya itu manusia, Menurut Anda, wajar. Quran itu turun kan, diturunkan benar. Yes. Quran diturunkan sebelumnya dia Yes. ada di satu tempat. Betul? Yes, ketetapan Nah, itu baru bukan diturunkan. begini. Kalau begitu, hadis itu crop dengan ayat Dengar ini dulu, karena dengar dulu. menggunakan Dengar dulu. kata-kata yang sama. Dengar dulu. Menggunakan kata-kata yang dengar. sama. Anda sendiri yang berkata. Dengar dulu. Menggunakan dengar. kata-kata yang sama, betul. Dengarkan saya. Anda kan penyembah manusia, Oh, jadi saya- Anda harus banyak dengar saya. Ini menggunakan kata-kata yang Dengarkan sama. saya dulu. Dengarkan saya dulu. Menurut saudara yang disebut Al-Quran itu yang mana? Yang Anda percayai, Al-Quran itu memang sudah ada di Lauhul Mahfuz, kan? Saya tanya yang Anda maksud Kemudian Al-Quran di sini itu apa? diturunkan. Kemudian yang Anda maksud diturunkan. Al-Quran Oke. itu apa? Yang kita permasalahkan adalah kata turun. Karena Saya menurut ngerti. Allah Yang saya ini tanya turun. samamu, yang kamu pahami Anda- Al-Quran itu apa? Ketika Anda mengkomparasi antara mati turunnya Mija. Allah dengan turunnya Al-Quran, cocok. Mati Mija. Sekarang yang cocok, Anda kan? pahami Al-Quran itu apa? Loh, yang Loh. kita permasalahkan Loh. adalah kata Loh, turun. Nggak saya usah lari. sudah paham itu. usah Anda lari. kan Nah. penyembah manusia. Anda ingin menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan sembahan Anda, yang Menurut separuh Anda Allah dewa, turun atau separuh tidak? manusia itu. Sekarang saya Menurut tanya Anda, Al-Quran Allah yang turun atau Anda tidak? maksud itu apa? Menurut Anda Allah turun atau tidak? Allah tidak turun. Tetapi kalau begitu hadis ini salah. Tidak ada yang salah. Kamu memahami Al-Quran. Kamu di memahami dalam hadis. hadis ini, di dalam hadis Kamu sekitar memahami yang tadi hadis. Kamu Yang tadi memahami hadis. Coba baca dulu. Kamu memahami hadis dengan perspektif pemahaman penyembah manusia. Baca dulu. Anda baca dulu Bukhari. Saya sudah paham itu. Allah turun. Al-Quran turun. Nah sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu yang mana? Al-Quran turun betul. Nah sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu yang mana? Saya tanya, Al-Quran turun betul kan? Betul. Sekarang saya tanya Allah Al-Quran turun itu betul yang nggak? mana?
Allah turun Al-Quran betul itu nggak? sekarang saya tanya, Al-Quran yang Allah kamu maksud turun betul atau enggak? sekali lagi ya saya tanya ya. Allah turun apa Kalau enggak? kamu nggak bisa jawab, saya turun atau Anda yang turun, oke? Anda saya yang tanya nggak bisa dulu. jawab. Saya Anda yang nggak tanya bisa dulu. jawab gitu loh. Saya sudah jawab Ini loh. Anda yang nggak bisa- Al-Quran turun. Maliaki, kan lu di sini turun. Kristen. Udah ku jawab loh. Al-Quran turun, Allah turun. Udah ku jawab. Oke? Kalau begitu turun, Al-Quran turun dari sesuatu. Nah, sekarang saya tanya. Al-Quran Saya sudah turun dari menjawab. satu tempat. Sekarang giliran saya bertanya. Dasar iblis. Al-Quran turun. Nah, yang turun itu apa? Buku. Dasar kucuplis. Penyembah sempak. Bukan Al-Quran dalam bentuk fisik yang turun. Iblis. Al-Quran yang kamu paham itu buku, ya kan? Yang terdiri dari kertas dan tinta itu kan? Ku tampar juga nanti mukamu pakai si kupang, udah tua masih bahlul. Al-Quran itu turun dalam bentuk ilham, wahyu. Ayo, tunjukkan kepada saya wahyu itu mana? Mampus. Mana? Mana wahyu itu? Bisa kau tunjukkan kepada saya? Tak bisa. Jadi Al-Quran turun, yang turun itu wahyu, digariskan kemudian di dalam kehidupan fisik. Dituangkanlah wahyu itu dalam sebuah lembaran kertas dan tinta. Allah turun. Apa yang turun? Fisik? Tidak, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maka apa yang turun? Lihat. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang Islam, siapapun di antara mereka hidup toh, dapat rezeki toh, dikabulkan doanya toh. Berarti yang turun itu apa? Makfirah, pengampunan, kasih sayang, rahmat yang turun. Wah, hantam juga belakangmu nanti pakai gas LPG. Kenapa manusia kayak tulul kali masih hidup di dunia? Ketika Allah turun, yang turun itu adalah makfirah, pengampunan, rahmatnya yang turun. Bagaimana Anda bisa mengatakan kemudian bahwa Allah itu turun seperti makhluk? Tak bisa, karena Allah itu maha melihat. Yang bisa bergerak seperti Yesus misalnya naik ke atas pohon durian. Pohon durian kan, dia mau lihat yang jatuh barusan durian yang dijolok di atas itu masak atau tidak. Karena dia tidak maha mengetahui, dia turun dulu. Yesus mau turun, ambil cangkul, dicangkullah itu durian supaya terbelah. Begitu dia pegang, masak. Atau sebaliknya, Yesus mau makan mangga, karena dia tidak tahu, maka fisiknya yang ada di bawah pohon mangga manjat ke atas, tek, dipijitlah satu-satu, diperiksa ini yang masak, ini yang mentah. Begitu dia sudah pegang, oh ini agak lembek, ini yang masak, turun lagi dia, dilemparlah yang tadi dari bawah oleh Yesus supaya jatuh yang masak itu makhluk. Kampret, bicara tentang Allah ilmu nggak ada, dasar. Kalau makhluk itu kayak begitu. Allah turun, nuzul, sama seperti wahyu Al-Quran itu turun. Wahyu Al-Quran turun bukan berupa kertas. Itu yang disebut kalam. Kalamnya Allah menapaki kemudian bumi. Begitu sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, dituangkan dalam bentuk hafalan. Itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk, tetapi itu adalah kalam, sifat Allah, wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ingin disampaikan kepada yang bukan Nabi, yaitu umatnya, maka ditorehkan dalam sebuah buku terdiri dari kertas dan tinta. Inilah yang disebut makhluk, firman majas atau kalam majas, bukan kalam nafsi. Mana ada Al-Quran itu jatuh dari langit, tapi disebut nuzul. Apa yang turun tuh? Apa yang turun ketika Al-Quran dinuzulkan oleh Allah? Apa yang turun? Kitab, buku, tinta dan kertas? Bukan. Kuproton juga nanti sarungmu untuk biar kebedoran ke bawah. Jadi turun, dikatakan di situ anzala kepada Al-Quran. Kemudian banyak kata yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Betapa banyak dalil-dalil yang mengatakan diturunkan kemudian walaqad anzalna. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an juga diturunkan. Apakah berarti yang turun itu adalah sebuah buku jatuh dari langit? Wa anzalat Taurat, dan kami menurunkan Taurat. Apakah Taurat jatuh dari langit? Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, bukan kertas dan buku yang jatuh dari langit. Ketika Allah juga dikatakan turun, maka yang turun itu adalah kasih dan sayang. Cuplis sekali otak kau. Kalau yang turun itu Tuhanmu, turun dari rahim, turun dari kandang binatang, turun dari palungan, turun dari kedelai. Kedelai apa keledai? Keledai yang dicuri itu apa? Kedelai ya? Turun dari kedelai yang dicuri. Gitu-gitulah. Itu baru Tuhan kau, dewa kau. Hantam juga nanti dari kapak dari belakang. Yang sudah tua, udah mau mati juga, masih juga dongok. Kena kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Lanjutkan menyala bosku. Ini orang kena urat asam mau bahas Al-Quran, cebo aja nggak pernah. Kalau Tuhanmu yang turun ya makhluk. Yesus turun dari kedelai yang dicuri. Itu Gak ada dalilnya itu, bro. Cuma bahwa Tuhan itu turun, rahmatnya yang turun. itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu ada karena kamu dalilnya. itu manusia. Kamu yang hanya cocok kamu melobi ingin aja. mensifati. Kamu hanya Jadi cocok bagaimana melobi Allah aja. itu mau turun? Bagaimana Allah itu mau turun sementara dia bukan makhluk? Bagaimana? Tadi diskusi kamu turun. Bagaimana Allah turun sementara Allah itu maha besar? Bagaimana ceritanya Allah turun ke sesuatu yang kecil? Ente itu cuma cocokmologi. Al-Quran saya mengatakan Allah maha besar. Wa qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Turunkan monyet ini. Monyet ini adalah iblis. Buang ke neraka. Dia nggak pernah mau diam kalau kita lagi menjelaskan. Giliran kitabnya yang dibahas mencret tepung. Al-Quran sudah menjelaskan kemudian walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bingung juga ku cakar mata kalian. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagaimana, untuk apa dia turun? Sedangkan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu sendiri terhadap dirinya. Nah, saya bacakan sebuah dalil ya, supaya saya tidak kerja sendiri. Ada guru saya di sini. Guru, tolong ketika Yesus berpuasa, lalu dia mencari pohon ara. Setelah sampai di sana, dia tidak menemukan pohon ara itu berbuah, karena pada saat itu memang bukan zaman buah ara. Itu Yesus harus berkelolok, dia harus merangkak ke situ, harus merayap, harus berjalan, harus berlari mencari pohon ara. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Makanya dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Dan kamu ingin mensifati Tuhan kau itu, dewa kau itu dengan sifat Tuhan kami, nggak bisa. Habis itu kamu ingin memahamkan kami tentang ajaran kami dengan menggunakan pemahaman bahasa Indonesiamu. Cuplis. Adalah lebih baik mungkin otakmu bisa berfungsi kalau kamu simpan di mangkok, habis itu kau kasih susu pagi sarapan.
Itu lebih bagus. Lebih bermanfaat itu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu judul perikopnya Tuhan kecelek itu. Ya, itu dia. Itu bukan Tuhan itu, Bang. Itu dewa. Dewa kecil. Iya, silakan dilanjut. Apa aja tadi ininya, framingnya manusia-manusia penyembah ini. Penyembah dia dari iblis. Dari sana sini bang. Udah bu guruna yang soal turun, soal kencing jongkok gitu kan. Aku kasih data Yahudi juga kencing jongkok. Kristen dari mana dong belajar kencing berdiri gitu. Kencing berlari kalau mereka. Mereka emosinya pas aku bilang ya kalau nongkrong sama orang-orang Kristen bau kencing celananya, marah mereka gitu. Apalagi ya Ikhwan, coba yang masih ingat di bawah selain kencing jongkok Tuhan turun. Oh ini apa? Dia mau ngebuktiin orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Cuma ternyata Takia Korintus. Iya, Stefanus katanya. Stefanus sudah ada di surga. Taruhan kita. Ada nggak berani taruhan? Taruhan kita. Itu ya ditantang untuk kawan-kawan Kristen ya. Silakan dibuktikan. Ada orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah di sorga gitu. Di mana? Tadi dibilangnya KPR 7 katanya. KPR 7. Nomor 56. Itu. Iya 56. Iya 54 sampai 60. Pencuri ayam. Masih belum lurus kencingnya, mau bahas-bahas tentang kayak gitu-gitu. Waduh, parah. Pendetamu suruh kesini. Gak ada di situ dikatakan ada di surga, mana ada. Itu Stefanus melihat ke surga itu. Ya tapi kan yang masalahnya di sini langit terbuka, bukan surga terbuka. Oh di sini apa namanya dia mau Takia Korintusnya di sini Gurunda Satsugi. Yesus terimalah rohku gitu dibilang. Ya yang mana? Stefanus di surga itu di mana? Itu 60 gitu. Jadi itu kan terimalah rohku itu artinya sudah di sorga. Walah ini jauh banget terimalah rohku jadi ke sorga. Apa pula orang-orang tidak berpikir. Kayaknya masih mending yang kisah Elia naik ke surga itu dah daripada itu. Masih mending itu. Ada cuman angan-angan mereka aja. Al-Quran itu tidak pernah keliru mengatakan orang-orang ini. An-Nisa ayat 120. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mau bukti? Teman-teman mau bukti? Mau? Coba Anda semuanya kumpulkan kata surga yang ada di Bible, khususnya kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru. Kalau bukan mereka menghayal, potong jari-jari saya. Saya akan videokan jari-jari saya kupotong, telunjuk dan jari manis 2. Kumpulkan semua kata surga yang ada di situ. Kalau memang original teksnya surga, saya akan potong jari saya. Yang tertulis di situ apa? Uranon. Artinya apa? Langit. Sekarang saya tanya, apakah definisi langit dan definisi surga sama? Beda. Nah, kenapa mereka menggantikan langit menjadi surga? Karena angan. Cita-cita Gurunda. Angan-angan, halusinasi dan tipuan. Itu tipuan itu. Orang bilangnya kalau kamu mandi hari ini maka ayah akan mengantarmu ke Jakarta. Itu anaknya rajin mandi. Begitu Sulaiman, mama aku udah mandi dibawanya ke Papua. Kan penipu. Nipu kan? Nipu Langit dan surga jauh. Itu adalah dua alam yang berbeda. Tapi apa yang ada dalam Bible mereka? Surga, terangkatlah dia ke surga, terangkat itu nenekmu kiper. Mana ada terangkat ke surga? Terangkat ke langit.
surga terangkatnya ke langit. Tapi itu dianggap biasa kan sama mereka? Dianggap biasa kan? Cobalah kalau di Al-Quran itu samawat, langit, dan juga jannah, lalu ada yang menerjemahkan bahwa langit itu surga. Apakah kita nggak histeris kemudian? Pasti kita akan mengatakan, kucluk, salah terjemahanmu. Maka kita luruskan. Yang langit kita harus katakan langit, yang jannah harus kita katakan jannah. Jangan lagi disebut surga. Itu penipuan namanya. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji-janji palsu kepada mereka. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Tipuan enggak? Kalau langit dibilang surga, tipuan enggak? Tipuan lah. Tipuan. Pasti tipuan kan? Ini hal sederhana untuk mengetahui bahwa mereka ini memang cuplis. Hal sederhana. Bibel mereka yang akan membuka kemudian aib mereka itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, wa makaru, mereka membuat makar, tapi aku akan membalas makar mereka, karena sesungguhnya akulah pembalas tipu daya orang-orang kafir yang begitu sempurna, dengan begitu sempurna. Jadi tipuan mereka dibalas oleh Allah dengan sempurna. Itulah yang terjadi sekarang. Orang mana, anak-anak mana yang tidak bisa membedakan antara langit dan surga? Semua anak-anak bisa membedakan, tapi mereka susah untuk membedakan itu. Kenapa? Karena mereka percaya kepada tipuan. Senang kali mereka itu ditipu, senang kali. Nah, sekarang kalau kita tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Maria manusia. Kamu sembah manusia atau bukan? Bukan. Yang keluar dari rahim manusia apa? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Kenapa kau sebut manusia? Karena ibunya manusia. Dia memang manusia 100%. Apakah kamu itu menyembah manusia? Tidak. Tapi dia mengakui loh, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Harusnya ketika kita tanya, apa yang kamu sembah? Mereka harusnya menjawab, kalau mereka sehat, kami menyembah 100% manusia dan menyembah juga 100% Tuhan atau dewa. Itu baru betul. Ini kagak. Jadi semuanya hanya tipuan belaka. Inilah yang Al-Quran katakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kalau dia sesat sendiri, entah apa masalahnya, kesesatannya itu dia ingin salurkan, dia ingin tularkan kepada orang-orang Islam. Itu celakanya itu di situ. Maka kita harus memperkuat akidah ini, memperdalam pemahaman ilmu mantik kita, supaya kita bisa menghadang mereka untuk tidak masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan anak generasi Islam ke depannya. Demikian, silakan yang lain. Mantap Gurunda ya ikhwan ya. Jadi mantik itu emang penting untuk bubukin tritung-tritung itu gitu. Nah, itu dia. Sampai dia nanti muter-muter melayang-layang di atas permukaan air udah kalah itu. Tinggal kita bully-bully gitu. Karena apa ya? Ya mereka itu dari Yunaninya ikhwan. Orang-orang Yunani purbakala itu ketika ingin membenarkan sesuatu, mereka nggak main dalil. Mereka mainnya itu adalah bagus-bagusan kata-kata gitu. Nanti orang-orang yang merasa si orator ini paling bagus kata-katanya walaupun itu dusta, itulah yang dimenangkan dan dibenarkan. Nular ke kawan-kawan tritung-tritung penghujat ini gitu. Kalau Gurunda udah punya nama baru, cuplis gitu. Ya, oke. Berusaha mengubah maknanya itu kan dengan buat terjemahan itu dengan membelokkan pada makna yang samar sehingga bisa diarahkan kepada pagan kan gitu kan, kepada penyembahan berhala manusia tadi. Ini kan terlihat sengaja nih kan, Kores. Kalau dilihat dari Babel Hub pun sama ya. Di pemanaan Semayim atau Uranon itu kan dibikin dua tuh, surga atau langit gitu. Surga itu didefinisikan dalam pemahaman Kristen, harus gitu kan? Harusnya kan dalam kaidah bahasa Yunani gitu ya, Uranon, langit kan gitu kan.
Paradiso. Bang Kocak kalau nggak salah di KPR 11 gitu. Oranunnya ada 3. Satu langit, satu sorga, satu lagi Firdaus kalau nggak salah. Nah, itu. Padahal kan harusnya nggak boleh tuh diterangkan gitu. Ada 3 pemanaan dari satu kata yang dalam secara ininya penerjemahan kamusnya itu kan hanya satu maknanya. Nggak boleh lari ke sana gitu. Di Bible Hub juga sama nih. Samayim juga dibuat kayak gitu, surga atau langit. Padahal kan Samayim memang langit. KPR 7 ini nampak sekali bohongnya. Di situ dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 37, ya, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Nah, ini kok Allah bisa dilihat oleh Stefanus? Bohong. 2 Tawarin 6 ayat 18. Benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Nah, di sini Stefanus melihat Tuhan itu di dalam ruang lingkup langit. Mana yang benar? 2 Tawarikh 6 ayat 18 atau ini Kisah Para Rasul ini? Ini nampak kebohongannya di sini. Karena di sini Stefanus itu bohong, makanya diseret terus di aniaya sampai meninggal dia. Bohong dia itu. Kayaknya zaman dulu ada proyektor layar tancap itu, Satsugi. Ya, satu lagi, Bang. Secara nalar, ya, secara nalar. Ya, seandainya kita mempunyai penglihatan yang sangat jauh, apa bisa mata kita melihat sampai ke langit sana, ke surga sana? Tidak bisa. Kemampuan manusia itu cuma berapa sih? 25 kilo itu terbatas sudah. Lah, apakah langit itu cuma 5 kilo jauhnya? Bapak dan Yesus. Lagi pula Ustaz Sugi, itu di teks originalnya itu bukan mati, dia okuimete. Artinya kalau di KJV itu fall asleep, tidur. Kenapa terjemahan Indonesia jadi mati? Di sini dikatakan meninggal. Kalau di bahasa Indonesia meninggal betul, tapi di KJV sama di NIV itu fall asleep, tidur. Di bahasa aslinya itu ekoimete, artinya fall asleep, tidur juga. Nah, itu siapa yang merubah itu? Tepu lagi. Parah. Sabara Rasul 7 ayat 60 ya. Iya, ini saya bukain nih Greek Greek analisisnya nih. Mbak kita lihat ya, ayat 60. 30. Nah. Nih, X 7 ayat 60 ya. Di sini terakhirnya X ekoimete. Iya. iPhone ekoimete ya. Iya. Fall asleep. He fell asleep. He fell asleep. Dia tertidur. Aduh. Kok bisa dikatakan diterjemahkan meninggal nih, gimana sih? Ya, tanyalah sama mereka, saya nggak tahu. Wah, tapi ya, saya juga begitu. Tidur, betul. Nih, saya open cam ya. Saya juga dulu begitu, cuplis. Maaf ya. Cuplis. Ini Bram apa nih? Agamanya Bram apa? Otaknya taruh di mana? Ini tidur ya, tidur. Nih. Ekoimete tidur nih, ekoimete tidur. Kok diterjemahkan meninggal? Parah, cuplis. Berarti bisa mimpi kali ya. Aduh, parah. Ya, Bang Bram, selamat malam Bang Bram. Kalau kitab nggak ada terjemahan aslinya ya, mudah dibodoh-bodohi. Ya, Bang Bram, selamat malam. Silakan bicara, Bang. Baca salam. Salamnya apa? Silakan. Bang Bram. Halo. Nih,
Bang, Sini apa lo Bang, waktunya terbatas lo, kalau nggak ngomong nanti diturunin lo Bang. Bang Bram. ya. Iya, betul. Bang Bram, mau foto-foto doang bagaimana nih? Ya. Ya, Bang Bram Islam apa Kristen Bang Bram? Muslim. Oh, Muslim. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan Bang. Di Persori saya sebetulnya belum paham kali mau cara main ini. Justru itu saya mohon maaf lah. Saya cuma seorang pengagum dari Bang Zuma atau Api. Masya Allah. Itu aja. Ya. Insya Allah. Selalu ikutin. Makasih Bang Bram. Salam kenal. Moga-moga menjadi asbab hidayah bagi saya, ya kan. Amin. Amin, 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 ya Allah, amin. Cuma doa saya, harapan saya kepada Api, terutama bagi Bang Zuma, moga-moga istiqomah selalu lah. Amin Bang, amin. Hati ini selalu menangis kadang-kadang tersentuh. Itu aja lah. Sehat selalu Bang Bram. Sehat selalu. Indonesia terutama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi susah ngomong itu karena ngempet nangis itu Bang. Dah saya Terharu. apa aja lah. Abang di mana? Malaysia. Bukan, saya di Batam Island. Di mana itu? Batam, Island, Batam, Batam. Batam. Oh di City. Batam. Batam. Kepulauan Tepatnya di Riau. Nah, Masuk Kepri lah, Kepri. Ya Kepri Riau. kirain Bang Juma mau ngomong Sulawesi Tengah. Bukan Bang, bukan. Enggak. Dia di Kepri dekat daripada ini Kendari. Betul kali. Kan kacau. Ini nampaknya Bang Juma juga terharu, jadi lupa dia melesetin itu. Biasanya lompat tuh, Papua kemana. Tahu aja Bang. Tapi memang dukungan yang besar Bang Bram. Terima kasih ya. Lah ini Dukungan yang besar tuh. udah. Udah nggak apa-apa Bang. Gimana cara keluar aja lah, saya istilahnya nengok dari luar aja lah, saya nggak kurang. Ya Bang, sehat selalu Bang ya. Saling mendoakan kita yang baik-baik ya Bang. Amin, amin, amin. Salam sama keluarga. Di Kepri ada channel apa Bang, di subscribe Bang ya? Baluap TV Bang, di subscribe Bang. Itu wanita paling gacor sedunia itu punya channel Bang di YouTube, Bang ya. Karena saya cari informasi tentang Abang Zuma di Batam. Iya Bang, iya Bang. Oke, mari Bang. Makasih Bang Bram. Sehat selalu, Masya Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Bang Zuma, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran Ahi. Si Iya, gimana? blogger permanen saya bikinkan channel kan. Wah, hari tembus 1000 gara-gara cuma gacor doang. Asal setiap orang komen diamuk. Setiap orang diamuk. Itu banyak yang nonton. Ngapain nonton cuma diamuk doang, saya bilang gitu kan. Suka aku Pak D di sini Pak D. Iya itu anu tuh pengacau itu kan, tim pengacau kan. Pak anu apa polemikus Kristen emosi, lihat dia kan. Jadi kalau orang Islam nggak usah lah jengkel sama dia, biarin aja dia dengan karakternya gitu ya. Karena itu juga bermanfaat untuk mengacau kejiwaan noten-noten. Karena itu juga bermanfaat untuk mengacau kejiwaan. Apa lompat? Gimana enggak? Naik lagi, gimana enggak? Belum pernah aku bikinkan channel itu 2 hari tembus 1000 ini. Seorang satu ini 2 hari tembus 1000, wah, gila benar.
Saya channel saya sendiri aja udah berbulan-bulan cuma 241 tuh. Naik-naik. Gara-gara bilangnya baluap kan selalu dia itu kan. Iya, baluap kan mau bikin channel blokir permanen mualaf. Ganti saya bilang. Baluap TV, saya bilang begitu. Terus dia nanya sama netizen, apa nama channelnya yang bagus? Baluap TV ya. Akhirnya dibikinlah itu Baluap TV itu. Baluap TV. Ya masuk akal. Parah. Ya udah bagus, udah bisa ngelapkan sendiri dia, alhamdulillah. Udah mulai pandai. Ayo Oten, silahkan naik. Yang Oten, Bang Kores. Ya. Bang Kores untuk dapat 1000 subscribe berapa bulan, Bang? 1000 YouTube ya? Iya. Oh cepet Ustaz Sugi. Berapa? 2 harian, 2 hari. Yang lama itu jam ini, yang lama itu jam viewer. Iya. Iya itu yang lama tuh jam supaya bisa monetnya itu yang lama. Iya. Itu sebulan. Sebulan terus monet pengajuan sebulan, monet di bulan ketiga alhamdulillah. Yang terlama di monet itu siapa mualaf channel Bang Erik. Iya. Itu dia mengajukan di 1000 diterima di 58.000. 1 tahun baru diterima. Julius 2 tahun baru bisa monet lagi. Julius? Ya Julius AMC-nya itu kan. Tapi kan ditolak-tolak. Kalau ini enggak ditolak. Assalamualaikum. Halo. Salam. Nunggu sampai setahun. Halo. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang. Ya Allah ya Tuanku, kan aku sudah menjawab salam. Bang, di TikTok ini banyak sekali oten-oten ngucapin salam, Bang. Jangan heran. Ya alhamdulillah kalau Anda Islam. Lanjut, Bang, apa yang mau disampaikan, Bang? Duh, kok turun? Dia yang ngomong kamu sama Mbak Guruna tadi itu siang. Oh, alah. Ya, tadi sore setelah dari sini izin Gurunda ya. Jadi ada nama akunnya notif, dia pakai kopiah, pakai songkok, kirain dia muslim. Dia lagi sama saudari kita muslim juga di tempatnya Kristen. Dengan enaknya dia bilang Nabi Muhammad itu terjemahannya artinya yang mulia. Kemudian pertanyaannya digiring ke kita. Giring bahwa Allahmu kan yang mulia, Nabimu Muhammad ini artinya mulia. Jadi tendensinya ini bahwa seolah-olah kita ini menuhankan Nabi Muhammad dan juga Allah. Saya langsung naik ke sana, hajar dasar ke pemakan babi. Udah kita diblokir saya. Ini luar biasa mereka ini, oten-oten ini. Ya sebenarnya mereka ini udah putus asa, Bang, untuk mengalahkan Islam itu udah putus asa. Semakin dihujat banyak yang mualaf. Ini gimana sih Islam ini bisa dikalahkan dengan cara apa gitu kan? Ya salah satunya cara yang bisa agak efektif ya itu ya dengan cara tipu-tipu. Seperti siapa itu yang di Aceh dulu itu Senogorgi, siapa Bang Kores? Itu kan dia pura-pura masuk Islam itu. Pura-pura ke Mekah dia belajar Islam. Nah, padahal misionaris kan. Memang cara-cara begitu yang dia pakai. Udah C6 itu. Ya. Kalau dia itu terus terang mengabarkan Bible ya, secara terus terang kabarkan Bible nggak laku. Nggak akan laku. Ya caranya itu dengan cara tipu-tipu, ngaku ustadz, murtad, ya kan, ngaku kiai murtad. Nah, akhirnya kawannya sendiri diprot-prot di hotel, ya kan? Kayak gitulah konten itu mulai dari zaman dulu kayak gitu tuh, nggak usah heran. Terus nanti kutip-kutip ayat Quran, mengartikan sembarangan,
Jelas-jelas Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Masih juga ayat-ayat Quran dipakai untuk membuktikan Yesus Tuhan. Ya, koplak. Di dalam Quran sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyriku najsun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bagaimana ada ayat Al-Quran yang mendukung kemusyrikan? Nggak mungkin itu. Nggak ada seperti itu. Semua ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Isa itu semua untuk membantah bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Jadi jangan harap bisa membuktikan Isa itu Tuhan atau Yesus itu Tuhan berdasarkan Al-Quran, nggak dapat. Ya, karena fungsinya diceritakan Isa di dalam Al-Quran untuk membuktikan Nabi Isa itu hanya utusan saja, begitu. Nah, ini siapa yang naik? Si Toki. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bang yang mau disampaikan Bang? Nyimak saja. Saya akhir-akhir ini agak risau. Banyak sekali perdebatan lintas agama begini, yang naik itu kebanyakan orang-orang awam. Oh iya Bang. Jadi ya, tolong dikasih pencerahan lah buat teman-teman yang masih awam ini, supaya nggak ikut-ikut. Salah sedikit itu digoreng sama mereka, jadi kasihan juga. Iya betul Bang. Jadi sebenarnya kita ini Bang sudah, kurasa air liur kita yang keluar itu udah segelas kurasa ya, untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang masih awam. Ya, walaupun dia pinter di masalah keislaman, tapi dia nggak ngerti kristologi, jangan coba-coba naik Bang. Karena mereka itu bukan untuk mencari jawaban, tetapi mereka itu ingin menyerang aja. Kamu kasih jawaban bentar Bang ya, bentar. Kamu kasih jawaban seperti apapun, gak akan mereka terima. Karena Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi, jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Jadi kalau kita menghadapi Kristen, nggak bisa kita hanya menjejalkan Al-Quran, hadis, nggak bisa Bang. Jadi kalau sistem kami seperti Bang Juma, saya, Kores ya, kita jawab sedikit, kita hantam balik, begitu Bang, supaya mereka itu nggak punya celah untuk terus mengolok-olok Islam. Apa yang dia tanyakan kita jawab, kita hantam. Pertanyaan dia itu kita hantamkan balik sesuai yang ada di kitab mereka. Begitu sebenarnya kalau mau dialog dengan mereka. Kalau kita jejalkan Quran aja, dilepeh Bang. Mereka itu anjing dan babi, ya. Jadi nggak perlu menjawab Al-Quran terus, nggak perlu. Hantam sekali-kali, dihantam gitu. Ya mungkin tambahan untuk yang mau belajar itu banyak komal-komal kecil ya, yang masih sepi, yang masih sunyi, dibantu ramaikan, naik ke atas, nanti akan ada dari debater-debater yang sudah di situ yang akan menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan bagaimananya untuk berdiskusi supaya paham gitu. Jadi nggak cuma menyimak saja. Mungkin. Gini Bang Bejo Deli ya, yang saya males itu di channel kecil, orang yang belum kenal kita gitu kan. Ketika kita menjelaskan langsung main serobot. Yeah. Nah itu saya nggak sukanya di situ. Makanya saya males, ini siapa aja di atas gitu kan. Kalau saya nggak kenal, nggak mau saya. Seperti contoh kemarin itu kan, sekretaris kita naik ke Komal Muslim, malah di-kick sama hostnya, padahal Muslim kan. Makanya saya males naik channel-channel yang model-model kayak gitu, nggak mau saya. Yang sudah saya kenal bukan berarti saya pilih-pilih, enggak. Yang sudah saya kenal, yang tahu bagaimana kita berdebat, nah itu yang saya naik, yang seperti itu.
Ya, tapi kan udah banyak tuh komal-komal Sasugi yang dari api ya, yang Nah, kayak gitu boleh lah, sedikit, yang ya. udah Jadi, jelas gitu. di dalamnya memang banyak personil yang paham tentang diskusi di TikTok ini. Dan nanti banyak Itu yang bukan bisa- berarti kita pilih-pilih, oh ini channel api ini ndak, lalu kita masukin ndak begitu. Ya itu tadi, kalau mereka itu belum kenal kita gitu kan, seperti siapa, Bang Ardiansah dikik, Bu Rahma dikik di Komal dia, padahal Komal Muslim kan. Nah, makanya nggak usah lah naik Komal yang nggak jelas orangnya siapa, nggak kenal sama kita, nggak usah. Oh iya, itu benar juga itu Sasugi. Itu kadang-kadang kan ada yang buka Komal ya, pakai profil sepertinya Muslim gitu ya. Jangan langsung naik ataupun langsung menanggapi gitu. Amati dulu di bawah. Benarkah yang di bawah dibahas ini tentang diskusi lintas atau kajian Islam? Kadang-kadang banyak sekarang itu kawan-kawan yang nyamar mereka seperti Muslim tapi isinya penghujatan nanti. Jadi Ya contoh Bang, channelnya Bang Faruk, Komalnya Bang Faruk. Itu lama saya nggak naik itu, saya perhatikan aja. Ya, saya perhatikan dulu Bang Faruk ini kan. Nah, bagus, naik saya. Gitu. Makanya saya perhatikan dulu beberapa saat gitu. Kalau udah yakin, oh ini bisa ini dijadikan ajang diskusi bisa gitu. ada satu lagi Sasugi, itu yang Ryan dari Arab itu, yang di Surabaya. Cuman terakhir jarang Ryan, buka iya. room ini. Iya, jarang buka room Abu Ryan sekarang ini. Dia main tunggal dia, Bang Ryan Main itu. tunggal bagus juga, ya. Itu lumayan Main bagus tunggal dan ya. Boleh juga untuk didukung itu ya, kayak gitu-gitu, supaya saya udah masuk juga ke sana, sudah ajak juga untuk bergabung di debat, tapi dia memang lebih suka sendiri katanya. Katanya di bawah ada Unirifa naik kan? Tuh Unirifa up katanya. Ada. Ini udah nggak ada Oten, kalau yang di atas udah hantu semua gini. Oten tak. Enggak, Ustadz saya baik kok. Saya janji saya nggak kasar. Saya janji saya baik. Saya janji, janji. Saya janji baik banget. Yang di atas udah hantu semua gini. Saya janji baik. Saya janji nggak ngomong Tadi dia keras. bilang Bang Glenn kontrol gitu. Jadi Gimana mau kontrol kalau yang dihadapinnya bego begitu? Kita udah ngomong baik-baik, dia nggak dengar, nyerocos mulu kayak mama di pasar. Siapa yang sabar? Kayak istrimu dong. Sama teman-teman di bawah sama teman-teman di bawah yang mengajukan permintaan naik mon yang oten aja karena hanya satu slot yang kosong ya teman-teman. Ya maaf ya, bukannya nggak mau menaikkan, cuman slot kita cuman satu ya. Jadi kayak biasa Bang Singa Allah, kalau ada dua nanti otennya saya di bawah aja, nggak apa-apa. Oh nggak, oten kalau dua dia makin nggak kondusif. Ya. Tadi dicoba di roomnya Putra, tadi lumayan sih, bisa dua itu. Justru mereka jadi bertengkar berdua, jadinya malah bersamaan kita. Baru tadi sore. Ya, yang mengajukan permintaan ini Oten apa gimana nih? Ada video lucu, ada Bang Hardi, Yenabiyu. Ya, yang dua orang ini Islam apa Kristen yang mengajukan permintaan naik? Ya, Moderator kan lagi. aku naik. Moderator kan. Bang Singa biar ku cek lagi. Moderator kan. Oke, siap. Jadi untuk yang 1700 di bawah ini, kalau memang ada room komal oten, gak usah naik lah. Ya, mau setinggi apapun ilmu kita, tetap akan jadi bodoh.
Sudah, biarkan untuk menambah ilmu. Ramai-ramaikan harum muslim, kaum muslim ramaikan, belajar, dengarkan apa yang dibagi. Karena kita juga harus tahu dulu apa sih sebenarnya sih syubhat-syubhat mereka ini terhadap Islam. Baru udah tahu, kita tahu cara jawabnya, baru kita harus tahu juga counternya dari Bible mereka seperti apa. Nah, kalau sudah lengkap ilmu itu, baru silakanlah coba pelan-pelan ke room-room yang istilahnya ke room muslim yang lagi berdebat, ikut naik, ikut bicara, nggak apa-apa. Jangan kita naik tanpa ilmu gitu, kasihan. Yang ada emosi nanti. Ya, tapi saya doang emosi kali ya, yang lain mah kagak. Maaf. Kan berkali-kali tadi bilang bang kontrol, bang Glenn kontrol, bang ingat terus aja laju. Ya mau gimana? Coba mau mengontrol gimana? Kalau yang diajak bicara juga bukan sejenis hewan mau biak, susah. Yang dihadapi itu yang kayak gitu itu adalah pembisik dalam wujud manusia. Jadi itu setiap ucapan mereka, setiap suara yang keluar dari mulut mereka ketika mereka bereaksi itu adalah bisikan. Untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada jalan yang sesat. Ya, jadi memang sekali-sekali memang harus ditampar mulutnya. Harus. Yang kita lawan itu roh, Gurunda. Iya. Aku udah dapat di Lukas 12:12. Iya, betul. Ini di sini tuh dibilang gini. Ya. Sudah Allah yang dihujat, sudah Rasul yang dihujat, kita masih mengatakan begini. Bukan begitu, saudaraku. Ada di dalam ayat Al-Quran dikatakan, alamak, kau sudah pakai daster aja sudah sana. Gak cocok. Gak cocok. Oh, sudah dapat persetujuan saya itu. Oh, nggak bisa. Illalladzina zalamu minhum. Kita itu harus meluruskan besi dengan tempaan yang keras. Kan saya selalu bilang, ku tampar juga muka kau dengan sekupang dan bilang kan gitu. Ya nggak apa-apa, kamu nggak mau terima teman-teman yang nggak bisa dengarkan perkataan bang semua kayak gitu, ya pindah ke komal-komal yang mungkin tempat nyanyi-nyanyi atau apa. Karena memang nggak bisa, kita nggak boleh kemudian lemah di hadapan penghujat, nggak bisa. Nggak boleh. Kalau mereka itu menghina kita secara pribadi, silakan aja, nggak masalah. Itu yang kita hadapi ini kan roh. Emang banyak yang nasihatin gitu, Gurunda? Biasanya. Banyak yang banyak loh. Banyak yang kayak gitu itu. Yang sok nasihatin naik tiba-tiba apa gitu. Ada kan baru-baru ini lagi laki-laki pun yang naik ke atas, yang lucu ya, pada saat itu saya ditegur, kamu jangan melawan dengan amarah. Masa negor, Gurunda? Negor. Giliran Bunda Rahma ngomong sama blokir, ngamuk dia. Jadi kita diam dulu. Apa ini? Orang saya mau bicara. Jadi saya bilang, nah, kamu sesama wanita aja dan kamu mengaku muslim aja. Orang cuma mengatakan samamu seperti itu, kau udah emosi. Datang kau nasihati saya. Hadapi penghujat, kau malah mau luruskan saya, kau yang ngamuk. Ketawa satu komal orang waktu itu. Ingat kan teman-teman waktu itu ya, naik dia nasihatin, oh saya salut ini sama Bang Zuma, intinya gitu, saya salut sama Bang Zuma, tapi sangat saya sayangkan, kenapa sih harus emosi gitu, hadapi aja dengan baik gini-gini. Terus jalan nyeletuk Bunda Rahma sama Bunda Blokir, marah dia kan. Ini ganggu dia, merasa diganggu. Padahal yang mengganggunya itu adalah perempuan. Lalu kemudian sesama muslim kan, ngamuk dia. Iya loh, ini ya Ikhwan, aku ngasih tahu ya. Yang kelakuan kayak gitu tuh ya, misalnya menasehati orang, tapi kitanya tidak melakukan seperti itu di ini loh, dibenci banget sama Allah loh. Jadi jangan gitu, serius. Innalladzina amanu, apa dikatakan dalam surah As-Saff itu kan,
Innalladzina amanu. Al-Quran surah As-Saff ayat 3 kayaknya ya. Yang mana? Yang apa Gurunda? Yang tadi. Oh. Dikatakan ya Kalau aku ayyuhalladzina nemunya di amanu hadis gitu loh. lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura iya. maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan Allah sangatlah membenci kemudian jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu sendiri tidak kerjakan. Mantap. Gitu loh. Jadi ini ya hikmahnya. Maksudnya gini ya, maksudnya kalian negor Gurunda gitu, jangan marah-marah gitu kan. Kalian tuh nggak sadar kalau kalian di posisinya Gurunda, apa bisa kalian tenang gitu kan? Jadi dia gitu ibarat hikmah. pemain. Ini mau tanya gimana? Boleh? Sabar bang. Kita seperti pemain bola, mereka penontonnya. Penonton lebih pandai berteori. Giliran masuk ke lapangan yang ditendangnya tiang gawang bukan bola. Bengkok lu lah. Malah bolanya ditendangnya ke gawangnya sendiri. Ada parah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi itu hanya lelucon aja teman-teman. Silakan, mari kita belajar sama-sama. Ayo, Bang Bejo tadi mau bertanya kenapa Bang Bejo? Waduh, Bang Bejo. Tadi sore baru terjadi lagi tadi sore itu Bang Jumadi inspirasi masuk anak muda itu dari NTB. Sama satu lagi mungkin nggak tahu ya. Ngakunya si ateis sama dari muslim ngakunya sudah ragu jadi ateis. Itulah gaya-gayanya seperti itu ya. Tes suruh baca Quran sama Bang Dio tadi sama Bang Aliansa sama ya nggak jelas jadinya kan. Ya itulah apa ya, pembenci Islam tuh Tuhannya tuh nggak ada harga dirinya. Ya. Sampai jadi deal dong, nggak ada yang bela. Ya, Dani Web. Silakan Bang Den. Tanyain. Kristen atau Islam? Oh, saya ini agama apa boleh? Apa? Ateis dia ini ateis dia ini. Waduh, nggak jelas. Ini tanda-tanda nggak jelas ini dialognya ini kalau kayak gini. Kalau nggak jelas bisa dilayani. Kamu luruskan Udah nggak jelas. Saya yang serbu nanti nggak apa-apa. Lanjut. Saya serbu. aku ini. Ya nggak, makanya karena gini, beda iman, beda ngejawabnya gitu loh kawan. Ya, iya, ini kan saya bertanya yang tidak tahu di dalam Al-Quran ini. Oke, agamanya apa? Oke. Loh, agamamu. Agamanya Dani Web. Ya, Yesus. Agama bisa sampai Adam itu tidak punya agama ya diterima oleh Allah. Tuhannya siapa Dani Web? Dani Web Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya ya Tuhan. Siapa namanya? Namanya Tuhan itu. Sama seperti kambing, jadi kambing sama Yesus kayak disalib nggak? kambing Yesus juga nggak punya disalib nggak? agama. Kambing juga Ini punya gimana? Tuhan. Ini aku mau tanya. Yesus disalib nggak? Parah, Kores parah. tanya Kores, Yesus disalib nggak? Ya, Yesus disalib nggak? Saya tidak tahu Yesus disalib apa tidak. Enggak tahu. Yesus juru selamat bukan? Ya juru sama. Oke, sip lah. Kristen dah. Anjing, dasar bunglon, lo malu banget sama iman lu sendiri. Iya, aku ini mau tanya. Ya, dia Kristen Gurunda. Di sini kan Iya, katanya dia ngaku kayak gitu karena takut ditanya. Ya silakan Dani Web. Tanya loh, nanti kalian tanya. Iya. Oke, saya tanya cuma 2 saja. Tolong Jawabannya ini gini. Kalau Anda sudah malu mengakui agama Anda, itu berarti ada masalah dengan agama Anda, kan gitu ya? Kena nggak jawabannya? Tadi kan saya sudah bilang agama apa saja saya ikuti, kan begitu. Ada parah ini manusia. Di mana Ya udah sih ada aja. Masih ada aja. Dilarang sama Allah. Ya, pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan pertama. Jawabannya. Saya udah tahu jawabannya. Jadi kalau ini misalnya takut sekali aku tanya ini. Bukan takut, males. Kan tadi sudah Anda tanya kan? Sekarang saya jawab. Tanya bukan itu. Saya tanyakan ini bukan itu. Dulu gimana sih bertanya aja kok Saya bingung? tanya. Saya kan mau menjawab pertanyaan sampean. Saya kan belum tanya. Siapa bilang?
Loh, saya. Loh, belum tanya. Siapa bilang Anda belum bertanya? Udah, pertanyaan pertama sudah, sekarang pertanyaan kedua apa? Nah, itu. Nah, kalau yang kamu pertanyakan itu artinya ketika Anda mengatakan bahwa saya agama apapun bisa, itu menandakan bahwa saudara itu tidak punya jati diri. Jati diri saya ada di web ini. Nggak bisa, nggak boleh. Siapa? Kita itu adalah makhluk yang harus memiliki jati diri, gitu loh. Nah, pertanyaannya kan sudah dua. Sekarang giliran saya bertanya sama sampean. Gantian toh? Gantian, masa kamu aja yang bertanya, saya kagak. Ayat Al-Quran loh, mau bertanya tentang kan pertanyaannya sudah dua. Saya lagi. Ini Ustadz apaan kok ketakutan? Ini orang kayak mana bertanya dia nggak sadar kalau dia sudah bertanya. Piye toh? Mau tanya, belum tanya. Kan sudah ku jawab. Dua pertanyaanmu udah ku jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Susah kali loh orang ini. Anda itu mengatakan agama Anda itu boleh apa saja. Artinya cakupan wawasan Anda itu luas sekali karena mencakup semua agama. Maka saya sekarang yang bertanya sama Anda gitu loh. Nah, gitu dong. Nah, jawab silakan. Jawab. Apa Anda tanyakan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ditanya nggak sadar, bertanya nggak sadar. Kamu itu orang apa sih? Apa orang ini memberikan pertanyaan, lupa kalau dia pernah memberikan pertanyaan. Nah, giliran dikasih pertanyaan nggak sadar kalau dia sudah ditanya. Kamu itu orang apa sih? Jangan-jangan kamu itu lahir dari tanah sengketa? Hah? Pertanyaan saya tolong dijawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayat Al-Quran kok. Jadi orang jangan abu-abu. Iyalah, ditanya gimana ini orang? Jawab pertanyaan saya. Cuman satu itu aja yang kutanya. Silakan. Pertanyaanmu apa? Allah khala wala quwata illa billah. Kuping gak jelas juga orang ini. Udah ditanya jelas-jelas ditanya. Coba Dinda Kores. Dinda Kores. Ya. Nah, apa pertanyaan saya tadi tuh? Masa dia nggak dengar? Dengar nggak pertanyaan saya tadi? Coba. Tadi ngapain aja? Coba ulang pertanyaan saya, Dinda. Coba ulang. Kenapa Anda ketika mempunyai agama banyak ditanya nggak mau gitu? Nah, itu pertanyaan saya. Masa Anda nggak dengar tadi? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silahkan tanya. Lah, kan sudah ditanya. Coba, Bang Glenn. Ya, siap. Dengarkan pertanyaan saya tadi kan? Dengar, jelas. Dengar. Tuh, coba diulang. Yang disampaikan Dinda Kores tadi, coba dengar. Ulang. Jadi, kenapa kalau agamamu banyak kau nggak mau ditanya? Nah, itu. Kamu aja ditanya kayak gitu aja susah kali kau jawab. Silakan tanya. Lah, itu kan pertanyaan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ulang, izin Bang Juma, saya ulang. Iya, silakan. Izin. Silakan. Nah. Iya, ini keterangannya. Anda kan agamanya banyak. Itu keterangan. Pertanyaannya, kenapa Anda nggak mau ditanya? Itu pertanyaannya. Kenapa? Ada kata tanya di situ. Kenapa pakai nangis, Bang? Lu. Dua pertanyaanmu sudah kutuntaskan jawabannya. Nah, sekarang giliran saya bertanya satu aja kok bingung. Malah nangis. Ya Allah. Kamu mengatakan semua agama pun apa saja. Nah, artinya wawasanmu kan luas tuh, ya kan? Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa kamu nggak mau menyebut apa agamamu? Orang semua tahu di sini kok. Kenapa agama aku harus sebut di sini? Izin bentar. Ya Allah ya Karim. Ini Bang Andi mau naik, minta kursi 1 ya. Parah orang ini, parah. Betul-betul parah. Mesti agama aku sebut di sini. Itu pertanyaan
yang harus Anda jawab. Kalau Anda tak sanggup menjawabnya ya turun. Lambaikan tangan. Saya Gitu loh. pengikut Isa sama Nabi sampai Nabi Adam. Mama kenapanya orang bermasalah dengan otaknya sendiri? Ditanya wawasanmu luas. Kenapa Anda tidak mau menyebut nama agama Anda? Itu loh pertanyaannya. Saya ini pengikut Nabi Isa sampai Nabi Adam, tidak beragama, tidak apa-apa. Ya ampun. Itu agama artinya apa? Agama itu sebuah kumpulan organisasi. Iya. Makanya kalau habis buang yang dibersihkan itu jangan mata, anus. Inilah yang terjadi. Habis kok matanya yang digosok, bukannya pantat yang digosok, mata yang digosok. Setelah gosok mata langsung pakai celana pergi. Ya kayak gini jadinya. Aduh, parah. Takut juga saya tanya Al-Qur'annya. Saya pegang kunci dongkrak nih, jangan sampai aku pergunakan kunci dongkraknya. Apa? Kamu mau bilang? Aduh, parah. Kamu Indonesia bebas. Aduh. Masa ditanya, kenapa kamu malu mengakui agamamu? Aku pengikut Nabi Isa katanya. Agama itu apa? Nabi Isa itu punya agama. Oh iya, agama itu adalah tidak kacau. Agar supaya tidak kacau, maka Nabi Isa itu punya jalan. Nah, jalan Nabi Isa apa? Jalannya apa? Kiri atau kanan? Nabi Isa itu agamanya apa? Iya. Parah. Aduh. Udah kronis ini Bang Juma, udah kronis. Iya, udah kronis. Padahal Yesus sendiri berkata begini, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu itu tidak tertulis bisa di mana? surga. Den. Di dalam Matius 5 ayat 18. Aduh, kenapa disebut? Orang ini nggak tahu. Orang ini nggak tahu dia. Memangnya Nabi Isa. Udah Den, udah kamu turun aja Den, kamu turun. Kau tep air di bawah. Mau tanya ayat Al-Quran. Nah, sambil kau ambil minyak kelapa, minyaki rambutmu, sisir pelan-pelan. Agama nggak jelas, mau bertanya tentang agama, cuplis. Masih mau kau datang besok. Ditanya agamanya apa, dia pengikut Nabi Isa. Lucu manusia ini, lucu ya Allah ya Karim. Kalau punya otak jangan digade buat bayar persepuluhan ya. Jadi nggak ada otakmu. Tadi kalau ngaku agamanya jelas gitu kan kita layani baik-baik. Oh iya, sampai ke dapur-dapur agamanya kita bahas. Saya Kristen, bangga gitu loh jadi Kristen. Ini enggak malu ngakuin dirinya Kristen. Lucu dia. Gua keren. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam. Iya, Bang Andi. Tadi kunci dongkrak udah gak keluarin. Untung gak gue belum. Iya, gua keren. Halo. Gua keren. Tadi gue di komanya Pak Dance, gue dikerubutin sama emak 3 bos, kewalahan gue emak loh, 3 orang, bener-bener emak ya. Kalah dengan the power of mama. Itu yang lucu gini Bang Andi, dia boleh bawa-bawa Kristen untuk Indonesia, Bang Andi nerangkan Islam untuk Indonesia nggak boleh, belajar mama licik. Oh, Pak De monitor ya? Ya kan saya live kan. Oh, Masya Allah. Kacau dia orang ini. Tapi saya sabar loh Pak De, tadi nggak emosi, gue sabar aja. Tapi di dalam hati gue ini kunci dongkrak gue keluarin apa enggak sih? Enggak dulu lah. Malah ya, perempuan sih soalnya. Gua keren, tolong dijawab. Saya hitung sampai 10, nggak jawab berarti memang kau berhala. 10, udah. Bang, gua keren udah foto-fotonya. Ini foto-foto itu.
Bang Bakren, 3, 2. Oh, mantap. Ya mau rekam Ya buang silakan. aja kalau di atas jadi berhala ngapain? Ya mau rekam silakan, yang kami bicarakan sini semua ada datanya, ada dalilnya, bukan asbun. Ya silakan, kami nggak takut. Apa direkam aja sono. Enggak pikirin apa. Tapi gini loh Pak De, kalau kita nabok berdasarkan data, berdasarkan fakta, sejarah, segala macam begitu. Gue dilaporin, akun gue tewas lagi satu. Aduh. Parah. Adigan, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Ya, saya muslim. Oh ya bang. Silakan bang, ada yang tidak ingin disampaikan bang? Justru saya ingin ada yang saya sampaikan. Oh ya silakan bang. Ya, salam kenal dulu ya, Bang Zuma dan semuanya. Iya bang. Ya, dengar suara saya ya, jelas. Dengar, jelas. Banget bang. Ya, saya baru dengar, baru lihat ya, dan nonton langsung ini diskusinya Bang Zuma. Terus terang saya merasa bangga juga ya punya orang seperti Bang Zuma ini. Dia bisa berdiskusi dengan ilmu ya, dan saya pikir orang-orang seperti Bang Zuma ini memang harus banyak ini, sehingga tidak ada miss ya dalam akidah ya, tentunya agama Islam ya di sini ya. Dan tentunya terhadap juga orang-orang yang di luar sana yang benci Islam gitu. Dan saya sangat senang ya melihat beberapa video dari Bang Zuma itu ya, yang saya tonton, termasuk dengan debat dengan siapa itu Bung Ferdinand itu ya. Cuma saya ngasih saran boleh nggak? Ya tafadhol, silakan. Halo? Halo ya, silakan. Saran apa itu bang? Ya, saran saya kalau bisa, kalau debat dengan orang-orang yang saya pikir ilmu dari sisi mereka ya nggak usah aja diladeni gitu, bikin capek aja itu, buang-buang energi. Jadi kalau memang diketahui mereka mumpuni dengan ilmunya, ya nggak apa-apa ladeni aja. Tapi kalau dia ilmunya cuma ala kadarnya, nggak usah lah, karena itu hanya buang-buang energi, nanti percuma juga untuk menjelaskan sama orang-orang yang nggak punya ilmu begitu. Artinya Bang Zuma dan orang-orang seperti Bang Zuma ini ya ini mudah-mudahan jadi amal juga nih bagi Bang Zuma ini ya, karena Bang bisa tidak dipersingkat sedikit? Iya, banyak orang-orang di luar sana yang akidahnya tidak baik ya, sehingga nanti bisa bertukar. Mungkin itu aja mungkin saran dari saya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sahabat kita memberikan saran ya, masukan yang bagus ya. Cuman orang Kristen itu ya, kita nggak bisa membedakan mana yang berisi, mana yang kosong, sama-sama toples biasanya. Itu dia. Benar, itu benar, menghabiskan waktu. Dan cuman sasaran kita juga itu kan edukasinya tertuju kepada yang mendengarkan juga. Jadi di antara yang ribuan mendengarkan, ada yang sudah paham, ada yang masih proses untuk paham. Nah, kalau penyampaian kita itu ya
ya kita mengutamakan yang masih dalam proses untuk paham, atau yang sudah paham tapi lupa, maka kita ingatkan gitu ya. Jadi yang penting jangan keseringan, yang naik itu toples semua. Tapi kalau Kristennya itu masih bisa dialog baik, yaitu saya rasa nggak masalah. Tapi kalau sudah keseringan, rata-rata yang naik itu adalah yang apa istilahnya ya, muka 1000, ya itu memang sia-sia. Karena kenapa, netizen udah paham semuanya hampir tentang kaidah-kaidah dasar kajian apologet itu. Saya kira begitu Bang, terima kasih banyak. Sehat selalu, Masya Allah. Silakan dilanjut teman-teman. Mantap sumbang sarannya. Mumpung banyak penonton, kami masih membuka untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam program Idul Kurban di Masjid Nur Maulida Bolangi, Sulawesi Selatan. Kami masih menunggu sampai tanggal 15. Anda bisa menyalurkannya, bisa diborong satu sapi, bisa satu domba, bisa juga berpatungan, seikhlasnya kan begitu. Tetap ke rekening Yayasan Makassar Mola Center Indonesia, Bank BTN, nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Kami tutup nanti pada tanggal 15 mendatang. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa juga yang ingin mulus-muluskan kulit, terus kemudian bersih-bersih wajah, non alkohol, halal, sudah lulus BP POM, bisa mengunjungi Sadli Store. Di sana ada keranjang kuning skincare, produk dari Ade Sadli, dan bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Keuntungannya sebagian ke API sebagai alat untuk perjuangan kita semua. Kira-kira begitu teman-teman. Terus semangat. Jangan tidur. Gimana? Host, masih ada di bawah yang perlu diberikan terapi? Ini lagi dijambak-jambakin nih Bang Andi. Kalau ada yang namanya Pak Kembuan itu loh, cari Kembuan, cakep itu orang itu. Dia itu mengaku Tuhan Kristen, berbeda, mengaku Tuhan malah dia. Mengaku Tuhan. Jadi Lukas Tambunan tadi kalah dia. Kalah dia. Di bawah saya aku Tuhan. Parah tadi. Kata dia, kau iblis lu gak, kau iblis, saya Tuhan, kau nabi palsu, kau iblis kau, gitu kata dia. Terus dia bilang lagi, Yesus itu pip-tip katanya. Emosi lu gak, gue laporin lu ke polisi ke Densus 88. Om gue jaksa lu, kata lu gak, emosi lu gak. Mau laporin orang. Barusan ada yang bikin Kak Osi lu gak. Kalah pangkat. Kalah dia. Parah. Gua telepon Pak Pendeta Henritan, Pak Henritan juga menyerah ya Pak De ya. Sama-sama geblek semua itu. Makanya gue sengaja panggilin semua. Aduh, 3 geblek ngumpul. Kata si Luga, kau itu Handi, bener-bener lu bisa cari aja orang kayak gitu. Aneh ya mereka ya Pak De, kok bisa begitu ya? Ya, mereka itu sebenarnya dalam kebingungan, Bang Andi. Ya, dalam kebingungan, tidak mungkin Tuhan itu 3 jadi 1, lahir banes, ya kan? Tidak mungkin Tuhan itu ditetein orang, lahir itu tadi. Nah, jadi mereka ini dalam kebingungan, tidak jelas mau ikut yang mana gitu loh. Ibarat layang-layang itu sudah putus talinya, ya udah kemana-mana, nabrak sono, nabrak sini gitu kan. Beda dengan kita umat Islam, jelas aturannya, jelas patokannya, jelas. Makanya kita umat Islam tidak pernah ini terjadi gontok-gontokan masalah konsep ketuhanan. Semuanya udah sepakat dengan surah Al-Ikhlas, nggak ada satupun yang protes, nggak ada. Nah, mereka orang-orang yang kebingungan di dalam ketuhanan. Mereka berusaha
apa namanya mencari Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Ini Kalnis ini apa yang di WA dulu ya? Halo Kalnis. Ya, halo, masih kenal Bang? Bang. Apa kabar Bang? Kalimantan Nias. Sehat. Ya, betul. Ini benar Kalnis kan? Betul, 100% betul. Masih ingat saya enggak? Kurang Bang. Kurang. Masa kurang? Kemana aja kamu? Udah lama nggak Nama apanya kan baik Sempat ditahan. berjalan jadi enggak. Kalau Kalnis yang dulu ini sempat ditahan beliau. Kalau beliau ini benar nggak? Iya. 2 tahun ya, dapat 2 tahun ya Bang. Iya kan. Udah lama juga ya, tahun 2018 ya. Iya. Udah. Masa Anda lupa dengan saya Sugi Kristologi? Kalau Bang Sugi, oke. Tahu. Kalau sama saya ingat nggak? Iya, kalau Bang Juma ingat orang sini mantap. Aduh, saudaraku Kalnis. Bagaimana pertumbuhan fisik? Ada membesar atau makin kecil? Kira pertumbuhan gigi yang ditanya. Tapi ada. Gimana Bang? Udah agak berisi sekarang. Iya, karena lagi flu juga tadi Bang. Saudaraku Kalnis. Masih kayak dulu. Suaranya kok beda? Gimana? Masih Suaranya kayak kok dulu. beda? Ya berbeda lah. Masih suka makan kutu? Ada peningkatan. Kalau dulu kecil cempreng ya suaranya. Ini kok beda suaranya? Dia lagi flu beliau ini saudara kita. Bisa jadilah pengaruh juga kan. Betul. Iya. Sekarang pakai sepatu nomor berapa Bang? Dulu kan nomor 27, sekarang 44. 57. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah kenalanlah dulu dengan guru-guru kami di sini. Ya, ada guru kami di sini. Ada guru kami dari Pakistan, lulusan S3 ini yang namanya Liangka. Coba kenalan sama beliau. Ada S4 dari Vatikan. Ini Burundi saya. Burundi saya. Oh, Andis Lebes ini S3 dia dari Burundi. Ayo, Kandito, Kang Glenn, itu semua lulusan Vatikan semua, S7 ini semua. Bisa pakar-pakar Ibrani semua. Silakan kenalan dulu, Saudara Kalnis, Pendeta Kalnis, silakan. Oke, salam buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya udah langsung buka topik lagi aja, diskusi sama Pak Kalnis sama reunian ya. Bro Kalnis ya, lu nggak kangen sama Bang Juma sama Pak Desugi? Ya terserah siapa aja lah. Ya, yang penting baik. Iyalah harus sopan lah, jangan kayak dulu lah. Kan gitu. Nggak usah lah diingat masa lalu. Ya. Terus Bang Sugi, yang lain-lain nggak tahu saya nama dia. Silakan Bang. Saya masih ada waktu 3 menit, silakan. Abang aja lah yang duluan, karena apa kurang udah lupa saya gimana ya metode diskusi zaman dulu ya. Jadi saya mau diskusi zaman sekarang aja. Ya, tapi selama ini umurnya bertambah kan Bang? Enggak netap, enggak. Terus itu lah, kalau mau netap mungkin saya ingat metode dulu. Kalau metode sekarang mungkin agak beda. Iya, bagus lah kalau gitu. Gimana Bang Handi? Bang Handi? Saya ngomong, jadi yang lalu lah biar berlalu sebagai pelajaran saja. Terus kemudian ini formatnya beda dengan zaman dulu di Facebook. Ya, sekarang ini sudah bisa langsung komunikasi melalui audio begitu ya. Boleh open cam, boleh juga enggak. Sekarang diskusi itu beradab, saling menghormati satu sama lain dan tidak menghakimi. Kalau pendapat Anda seperti itu ya
is oke lah. Nah, biarlah netizen yang menilai. Sekarang ini lebih bijaksana. Itu ya Pak Kalis, setuju ya? Setuju. Oke. Kira-kira Anda membawa topik? Udah lama enggak? Kira-kira ada topik enggak yang Anda mau bawa? Atau kita kasih topik baru? Ya, terserah orang abang aja lah. Kalian aja lah yang betul. Ada yang mengusul di sini topik apa? Saya mau usul. Silakan. Mari saling buktikan dalam agama masing-masing mana orang yang beriman kepada Yesus dan kepada Allah yang sudah berada di sorga, gitu. Nanti jadi polanya Dinda Pera yang hadapi beliau. Nanti saya ingatkan data-datanya Pendeta Kalnis karena dia kelihatannya agak sedikit lupa-lupa. Jadi 2 lawan 1 kami bersama dengan Kalnis, kamu sendiri, boleh ya? Gak apa-apa. Backup Gurunda loh. Backup. Iya nggak apa-apa. Silakan Dinda Pera. Ya, sebelum ke topik ini, My Bre Kalnis, kalau tahu itu awalnya gimana kok bisa Kristen begini? Dia ini angkatan dengan Valen. Iya, pasukannya Valen. Jauh lah. Duluan Kalnis. Valen nongol, Kalnis sudah di penjara. Oh iya betul. Iya. Jadi Bang Andi belum nongol juga waktu itu. siapa? Bang Andi itu belum nongol di WA. Pak Kalnis sudah nggak ada. Bang Andi saat itu masih TK Bang. Masih TK gua. Masih TK beliau. Wah, ini masih kencingnya di belum Nippon, lurus. Jepang. Waktu itu saya kencing aja masih dipegangin. Betul. Belum lurus. Masih lawan ini bahkan nih KNIL, lawan London Ireng di Aceh. Wah, jauh banget. Ya sudah. Yuk mulai Bang Kalnis silakan. Mulai ini langsung bikin saya haus. Kalnis hilang, nongol lah Torosoki. Ya itu. Kalau Luka Tambunan kenal sama Kalnis. Iya. Kenapa Kalnis selama saya menghilang lanjut. ini kok masih Kristen dia? Saya masih ingat foto profil Bang Kalnis ini di jembatan, ada fotonya di jembatan. Iya, di Kalimantan Timur tuh. Iya, lucu. Kalbar. Wajahnya sih mirip-mirip Torosoki, wajahnya hampir mirip-mirip Torosoki. Kalau saya lihatnya kayak ini, wajahnya itu kayak Daus Mini, mirip. Kan open cam dong Pak Kalnis, open cam. Biar ingat kita. Masih belum bisa. Oh, masih belum bisa ya. Ya udah. Ya udah di follow biar dia open cam. Ini orang baik loh. Di follow. Kenapa tiba-tiba bisa di sini ini Kalnis ini? Pernah sangat demeta pernah penjara 2 tahun. Jalan aja Bang. Sebenarnya sudah lama tapi baru saya naik itu. Nickname-nya aja udah menghujat, gimana orang baik sih Bang Andi? Coba lihat nickname-nya apa itu. Nggak apa-apa lah. Dia kan baik. Siapa tahu dia Kalnis itu mau. Bang, Kalimantan Nias itu Bang. Iya. Kita lihat nickname-nya di itu. Kadrun SWT 212 apa maksudnya itu? Oh, lawannya Glenn kalau gitu. Masih kayak dulu berarti abang ini. Masih nggak kapok kau. Belum kapok. Ya terserah dia lah. Yang penting mau diskusi gitu. Ya udah lanjut. Ayo maju. Ayo res. Oh. Oke lah. Ya, silakan My Bre Kalnis mau ngomong apa? Terima kasih dulu ya karena sudah diizinkan gabung kembali ya di dalam dunia diskusi di sini. Kiranya pembicaraan kita istilahnya bukan dalam arti mempertahankan suatu argumen, tetapi tujuan kita istilahnya dari setiap jawaban kita harus menerima ya, walaupun istilahnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Sehingga semuanya akan bisa menjadi pembelajaran juga bagi banyak pendengar. Oke, terima kasih Bang. Oh, ini topiknya yang tadi ya. Ya, jadi ya thank you sudah diberikan sudah memberikan opening statement yang nggak masuk sama sekali ke dalam topiknya.
Topiknya ini kita harus membuktikan adakah orang Islam yang sudah di sorga dan juga adakah orang Kristen yang sudah ada di sorga. Ini topik sebagai respon karena kawan-kawan Kristen selalu ngetok-ngetok rumah orang Islam lalu kemudian menawarkan, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kayak gitu. Nah jadi sekarang kita tanya, memang ada orang Kristen yang nyembah Yesus Juru Selamat itu sudah di sorga? Gitu. Jadi kita mau tahu itu gitu. Karena kalau belum ada ya ngapain ngapain diperkenalkan ke rumah-rumah gitu loh, ke RT-RT, ke RW-RW, itu kan sayang sekali. Sedangkan di dalam Islam tanpa perlu ngetok-ngetok rumah orang, Allah sudah menyatakan bahwasanya dalam surah Ali Imran ayat 169, ini aku bacakan 169. Nah di sini Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki gitu. Jadi orang-orang Islam yang gugur di jalan Allah itu ruhnya sudah ada di sorga, menikmati kenikmatan sorga, sehingga nanti di hari penghakiman bersama jasadnya masuk ke dalam sorga. Sekarang gua butuh di mana orang Kristen sudah ada di sorga gitu. Silahkan. Dengan bang siapa enak? Perah. Oke, Bang Pera, terima kasih atas presentasinya ya. Jadi pertanyaan ini memang sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena ini akan menentukan Islamnya tempat kita di akhirat. Jadi saya merindukan ya, saya memerlukan ya untuk memberikan jawab sekitar 2 menit saja ya kalau bisa ya. Jadi di dalam kekristenan ya bahwasanya siapa yang akan menjadi pengikut Yesus ya, maka ia akan bersama-sama dengan Yesus Kristus itu nantinya ketika dia akan kembali ke tanah, maka dia akan di dunia istilahnya di dalam kebangkitan orang hidup, maka mereka akan mendapat bagian bersama-sama dengan Yesus Kristus, Bang. Itu aja, Bang. Loh, itu kan masih janji gitu. Nah, orang Kristen yang sudah ada di sorga ini udah ada belum gitu? Kalau masih janji-janji ya semua agama juga janji-janji. Kita butuh orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Siapa? Ya, Bang. Kalau secara tertulis memang tidak dituliskan ya bahwasanya udah ada sekarang gitu. Tetapi kalau dari cerita yang sudah dibuat perumpamaan oleh Yesus Kristus ya. Jadi ada seperti contohnya Lazarus ya, dan orang kaya. Nah, itu aja, Bang. Silakan, Bang. Lanjut. Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Kita tunggu sebentar ya. Lazarus. Lukas 16. Jadi Lazarus itu adalah sebuah perumpamaan. Lukas 11 ya? 16. Iya. Yohanes 16. Lukas 16. Lukas 16, oke. Lukas 16 23. Lengkapnya Lazarus dan orang kaya itu. Iya, nah aku tahu itunya. Sekarang kita lihat dulu. Sama seperti yang dikatakan oleh Kalnis gitu ya mengenai Lazarus ini, kita akan buka di sini. Kemudian kita ke bukan ini. Tunggu ya. Iya di sini. Di Lukas 16 ini perikop ini dijelaskan sebagaimana yang Lukas imani. Ini gua akan open cam dulu ya. Nah, di sini dikatakan Lukas 16 itu ya, ini sebuah perumpamaan berupa cerita yang sekali-kali tidak mengenai sesuatu yang sungguh terjadi. Jadi cuma perumpamaan. Pas dengan yang dibilang Kalnis. Dan Kalnis juga sudah mengakui bahwa memang dalam Bible Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tidak ada tertulis orang Kristen yang nyembah Yesus Tuhan itu sudah ada di sorga gitu. Maka dari itu kawan-kawan Kristen yang di bawah harusnya menerima keadaan tersebut dan kenyataan ya, bahwa Islamlah yang benar
Karena orang-orang Islam yang gugur di jalan Allah itu sudah ada di surga, sedangkan Kristen belum. Itu sudah. Ini apa? Enggak segarang namanya, Satsugi. Kayak mana ini? Belum. Tidak. Aslinya. Saya lanjut lagi ya. Siap. Ya, silakan. Ya, boleh. Itu memang perumpamaan yang diambil oleh Yesus ya, tentang apa yang akan terjadi kelak. Seperti yang kamu katakan tadi memang benar ya, bahwa memang itu tidak langsung dikatakan ya, bahwa itu sudah terjadi pada saat itu juga. Ya, tetapi perumpamaan itu akan istilah sama seperti nubuatan dan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita tahu selama Yesus pun berada di dunia, bahkan sampai dia mati, maka tidak pernah ada sesuatu hal yang disampaikannya itu tidak pernah terjadi. Makanya dikatakan lagi Bang di dalam Yohanes 14 ya, ayat 24. Ayat 23 ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Jadi memang sangat jelas di situ ya, bagi setiap orang yang setia yang menjadi pelaku dan mengasihi Allah, karena Allah itu adalah dulu mengasihi manusia. Jadi maka ia nanti kelak akan bersama-sama dengan apa yang telah diikutinya itu. Kenapa? Karena landasan iman kekristianan ya istilahnya berada di surga itu karena siapa yang mereka ikuti berada di surga. Jadi istilahnya bahwa yang mengikuti mereka itu ketika dia sudah ada di surga, maka orang-orang pun yang akan mengikuti dia sesuai dengan apa yang sudah dikatakannya, yang dijanjikannya, yang difirmankannya. Dan itu pasti ya dan amin. Itu kami iman hal itu pasti akan terjadi. Itu aja Pak. Oke, mantap gitu. Mengimani saja. Jadi kalau di pandangan gua pribadi, My Brekalnis, itu iman tak berbukti gitu. Karena belum ada orang yang nyembah Yesus Tuhan itu sudah ada di sorga ternyata ya sampai hari tahun dikasih kesempatan untuk membuktikan belum ada satupun yang melihat orang Kristen sudah ada di sorga. Ini sayang sekali gitu. Padahal banyak kesempatannya Yesus itu ngangkat orang ke sorga. Contoh misalnya ketika Yesus bangkit di hari ketiga, dia naik ke sorga, ketemu Musa, Elia, kenapa nggak sekalian dibawa itu orang Kristen? 1-2 kayak sebagai bukti gitu bahwa janjinya ini adalah benar gitu. Karena jatuhnya kalau kayak begini, Yesus ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia bilang. Sebagaimana Yesus tidak bertanggung jawab ketika dia menjanjikan sesuatu kepada siapa namanya? Nathanael ya. Contoh misalnya di Yohanes 1:51. Kita baca ya. Dari Yohanes 1:49. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yesus menjanjikan nih, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini sampai Wahyu tutup buku, nggak ada ini kejadian. Jadi kalau dibilang Yesus itu semua perkataannya terbukti, ini satu enggak. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, tapi kita bawa satu dulu, gitu. Nathanael ini dijanjiin Yesus, tapi nggak pernah kejadian sampai Nathanael sekarang jadi pertalit mungkin ya, gitu. Silahkan ditanggapi. Oke Bang, terima kasih. Nah, landasan bertolaknya kita kemungkinan agak berbeda ya. Jadi saya sangat menghargai jawaban itu Bang ya. Jadi ada beberapa lagi ayat yang dimana menyatakan ya jaminan nanti ketika orang menjadi pengikut Kristus ya, seperti dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 26, dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, bahkan dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan juga, dan apabila aku telah pergi ke situ ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi dari beberapa bukti dalil yang saya berikan ini istilahnya bukan dalam hal harus meyakini abang 100% ya dengan data yang saya bawakan. Tetapi pijakan dari apa yang telah kami imani ini bukan berarti Yesus pernah berbohong dengan apa yang dikatakannya, karena kita tahu juga ya sejak dari Yesus lahir sampai dia istilahnya kembali ke asalnya, maka tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbohong ataupun berdusta dengan apa yang telah dikatakannya, karena apa yang setiap apa kalimat yang keluar dari mulutnya itu pasti akan terjadi, Bang. Oke, makasih Bang, silakan ditanggapi Bang. Ya. Next Bang, next. Silakan. Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Oh iya, masih ke mute. Parah nih hostnya, aku di mute. Ya, jadi seperti yang gua bilang, yang kita bahas di sini tuh udah naik levelnya, bukan lagi soal jaminan gitu, karena semua agama ngasih jaminan. Yang kita tanya buktinya gitu, mana barang buktinya gitu. Lu menjanjikan surga, nah barangnya mana gitu. Lu menjanjikan orang yang percaya lu ke surga, barangnya mana gitu. Kalau janji-janji semua juga iya gitu, bahkan caleg-caleg juga berjanji gitu kan, cuma kan nggak kejadian kan gitu. Nah contoh lagi nih satu janji Yesus yang nggak kejadian ya. Tadi kan udah Nathanael. Berikutnya Matius 16 nomor 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini dari Matius sampai Yohanes semuanya sudah mati. Yesus belum turun-turun juga. Bahkan kematiannya sudah jalan 2000 tahun. 2000 tahun juga Yesus belum turun-turun ini dalam kerajaannya. Ini udah dua kebohongannya gitu kan. Kalau nggak mau dibilang kebohongan adalah kata-kata yang gagal terjadi gitu. Dia menjanjikan sesuatu, gagal terjadi dua, nanti akan bertambah lagi ke depannya. Lalu kemudian sampai sekarang orang Kristen yang sudah ada di sorga belum ada sama sekali gitu. Jadi ngapain ketika ada obituari kawan-kawan Kristen itu telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, padahal tidak ada satupun dalam perjanjian baru orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga gitu. Kenapa kalian mengimani sesuatu yang tidak ada barang buktinya? Nah silakan. Oke Bang, saya cantumkan tadi ya, dan telah saya katakan juga ya bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Yesus bagaimana apa yang telah dikatakannya, dan kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berdusta atau pernah berbohong sejak dia berada di bumi ini. Kalau ada Bang istilahnya Yesus pernah berbohong, bisa juga nanti Abang cari ya ayatnya kalau ada istilahnya kalau dia pernah berbohong. Jadi karena setahu saya nggak pernah. Kenapa? Apapun yang keluar dari mulutnya itu yang saya bilang tadi, itu pasti akan dilakukannya. Dan itu adalah merupakan keimanan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya, maka tidak pernah akan binasa. Karena itu adalah juga merupakan perkataannya. Ya. Jadi makanya saya mengatakan tadi kenapa saya meyakini 100% akan hal ini ya, secara saya pribadi ya, saya nggak meyakinkan orang. Kenapa saya percaya 100%? Oleh karena apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diperbuatnya, dan apa yang telah diteladankannya selagi dia masih berada bersama-sama dengan para murid pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu Bang. Oke, kayaknya tadi nggak ngelihat data-data kebohongan Yesus yang gua bawakan ya. Yohanes 1:51 kawanku. Dari 49 sampai 51. Ini Yesus menjanjikan ke Nathanael bahwa Nathanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Ini kebohongannya. Nggak kejadian kan gitu. Yang kedua Matius 16:28. Ini Yesus
ngomong bahwa di antara orang yang hadir di sini, artinya kan murid-muridnya Yesus, tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini nggak kejadian juga. Murid-muridnya udah pada mati, ya. Nathanael mati, murid-muridnya mati, nggak ada satupun yang kejadian dari apa yang Yesus katakan di Yohanes 1 dan Matius 16, gitu loh. Ini dibahas ini, gitu. Nah, sekarang gue masih belum puas, gue tambah lagi datanya kebohongan Yesus. Yohanes 5:37, di sini dikatakan apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini kan ngomong nih soal Bapak Yesus nih, kan gitu. Coba sekarang kita lihat di Yesaya 6. Yesaya 6. Nabi Yesaya nih. Perhatikan apa yang dibilang Nabi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam dar. 3 kali bohong Yesusnya ini. Jadi balik lagi gitu loh. Kenapa masih bisa belum dibuktikan orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga? Kenapa? Harusnya kawan-kawan Kristen mengakui. Ya gimana kita mau bilang orang Kristen sudah ada di sorga? Yesus saja berkata dalam 3 dalil, 3-tiganya itu semuanya kebohongan gitu. Silakan. Ya sebagaimana tadi ya di dalam kitab suci Kristen, ya satu dulu yang mau saya tanyakan, Bang, kira-kira ayat yang telah abang kutip itu abang yakini enggak? Yakin, gue yakini. Oke, berarti itu kebenaran, Bang? Iya, kebenaran. Ya, oke, makasih dulu Bang, karena Anda menghormati hanyalah keimanan kami ya dalam hal ini, karena sama-sama. Iya, Bang. Nah, jadi di situ jelas ya bagaimana perkataan Yesus ya kepada para murid juga ketika dia memilih ya, dan juga di dalam 49, 50 dan 50 saya katakan kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, jadi kita lihat di sini Bang ya, kronologisnya bagaimana. Ya. Dan nanti kita bisa lihat ayat selanjutnya nanti ya, ataupun ayat-ayat sebelumnya tadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes ya, ataupun kesaksian tentang Yohanes tentang Yesus ya. Boleh. Dan itu juga sudah nyata ya, di mana pada waktu itu ada suara yang berseru mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Bahkan pada waktu itu juga ketika Yesus dibawa oleh roh setan ke padang gurun pada waktu itu ya, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam ya, di situ ada malaikat-malaikat Allah menyambut. Jadi saya rasa di situ nggak ada yang nggak tergenap. Oke, makasih, itu aja. Itu aja. Ya, maksudnya kalau dialog jangan pakai perasaan, kawanku. Suka sakit ujungnya gitu. Nah, contoh misalnya itu kan Matius tuh, itu adalah perjalanan Isra Mirajnya Yesus gitu kan. Di Matius 3 ya itu ya. Coba kita baca Matius 3 ini. Ya, ada malaikat. Coba ya kita baca sama-sama. Matius 3. Matius 3 terakhir, lalu kemudian ke Matius 4. Nah, ini Yesus jadi dia pertamanya Isra dari Yordan ke padang gurun itu Negev, kemudian dia Miraj dari padang gurun ke gunung gitu. Nah, di sini coba kita baca. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika
Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis janganlah engkau mencobai. Dan iblis membawanya dan berkata kepadanya, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ini ya. Ini ya, malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Yuk, Matius 4 nomor 11. Ini ya. Mantap. Malaikat-malaikatnya ada nih melayani Yesus. Nah, Nathanael sama murid-muridnya di mana? Nathanael tetapi bukan istilahnya harus ada Nathanael yang harus menyaksikan. Kenapa enggak harus juga seperti itu? Tetapi pada ya karena dia harus ini dijanjikannya ke Nathanael, kawanku. Ini ke Nathanael dijanjikannya. Iya, tetapi itu kan bukan hanya Nathanael yang ada pada waktu itu, tetapi ada beberapa para murid karena itu konteksnya masih ada pada waktu itu kan. Nah, kalau kayak gitu di sini jangan engkau, di sini kalian akan melihat, harusnya begitu. Ya, justru itu Bang, kalau kita yang menulis Alkitab ya wajar lah ya. Tetapi karena itu juga memang dituliskan seperti itu, ngapain juga kita harus mengubah-ubahnya kan itu. Nah itu dia gitu. Makanya kalau tertulisnya begini, jangan berkata yang tidak begini gitu loh. Iya. Kalau tertulis begini ya begini aja. Terus di sini juga lalu kata Yesus kepadanya, bukan kepada mereka gitu. Anggaplah ini kepada mereka, kepada murid-murid Yesus harus melihat gitu. Tetap di Matius ini nggak ada orang ini yang ngelihat. Gitu loh. Yesus menjanjikannya orang melihat ada malaikat gitu loh, turun naik gitu. Ini malaikat-malaikatnya ada, orang-orangnya kagak ada. Ya, ini kayaknya aku terlalu keras ini. Mungkin Bang Andi mungkin supaya lebih ini. Udah pas itu Bang. Udah pas itu. Enggak lah, gue kasihan bre, serius. Kayaknya lu belum bisa sama gua. Nantilah ya, sama Bang Andi ya. Aduh, kalau berbicara tentang apa terjemahannya di dalam hal itu. Ya. Iya, karena memang saya kurang siap. Saya udah bilang tadi dari awal. Saya kurang siap. Jadi pada dasarnya di situ tadi jelas ya. Yang saya Gurunda lanjut ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Kenapa terbuka? Jadi pada dasarnya yang penting intinya bahwa malaikat itu jelas ya datang melayani Yesus ya, bukan di dalam sistem istilahnya harus sesuai dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan ya. Tetapi jawaban yang saya berikan ini bukan istilahnya saya mengatakan ya ikuti nalar berpikirnya saya, tapi kita istilahnya Anda bertanya, saya akan memberikan jawaban dari keimanan saya. Jadi begitulah jawaban yang bisa saya berikan untuk sementara. Kalau istilahnya berterima itu kan saya kembalikan tadi, itu urusan kita masing-masing. Oke, makasih Bang ya. Gua mengharapkannya soal skriptura gitu, bukan soal asumsi mitra. Ya, silakan Gurunda. Dinda Kores boleh bacakan saya Yohanes 3 nomor 13. Oke. 3 ya, Yohanes 3 ya Gurunda? Iya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, ya mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap bukan orang 16 itu 16 itu start 13 nya. Oh. Bang Juma sama Bang Suki minta izin dulu ya. Mohon maaf dulu ya teman-teman karena saya lagi kurang fit. Iya, istirahat dulu Bang Kalnis, istirahat. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Harapan saya Bang Kalnis ya, kalau di TikTok itu beda dengan di WA. Karena ini langsung dipantau oleh jenderal, oleh polisi. Jadi harapan saya berhati-hati ketika kita berargumen ya. Jangan sampai Anda masuk 2 kali itu. Kita diskusi baik-baik saja. Siap komandan. Itu tajuknya diganti itu di akunmu di akun diganti itu, di akun diganti, jangan sampai anak iseng lapor kau nanti. Ya, ganti. Kenapa takut masuk penjara lagi? Oke. Bang Juma, Bang Sugi, ya teman-teman semua, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang enak di hati ya. Ntar dulu. Ya. Begini loh bro, kan ada udah menjalani, maupun saya nggak tahu kasusnya di zaman itu seperti apa. Sebenarnya kan kalau udah masuk lapas itu kan di situ pembinaan. Mestinya setelah Anda exit di situ kok Anda sepertinya masih belum puas. Karena menurut teman-teman PT-PT Anda itu masih ada cenderung untuk mendiskreditkan Islam, menghujat gitu loh. Jangan sampai masuk yang kedua kali.
Gitu loh. Jadilah Kristen yang baik, pertahankan saja bagaimana menjelaskan Bible. Gitu loh Bang ya. Andi nasihatnya. Oke, makasih teman-teman ya. Oke, makasih banyak. Saya menghargai semuanya itu. Terima kasih atas masukannya ya. Oke. Sehat semua. Iya bang Kalnis. Mantap, Bang. Ya. Iya. Iya. Dinda Kores boleh? Yohanes 3:13 Masih, ya, ya Bang? siap. Iya. Ya, Yohanes 3:13 ini mantap ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itu Mantap. terjemahan barunya apa? Tidak Lah, ada ini terjemahan seorang baru. pun Iya. apalagi Yang telah naik ke sorga selain Nah. daripada dia yang telah turun Oke. dari sorga. Heeh. Nah, boleh nggak saya minta apa bahasa Yunaninya yang telah naik? Oke. Iya. John 3:13. Lamsen Neubaho. Lamsen Neubaho Advent bukan? Anna Bebeken. Anna Bebeken. Anna Bebeken. Anna Bebeken. Artinya apa? Has gone up. Has gone up. Sudah naik. Yakin itu? Lihat di mana? Di strong number. Number 305. 305. Bahasa Yunaninya? Kai audes ana BPK Aiston Oranon. Anna Bebeken. Ini 305 Bang Jum. Anna Bebeken. Anna Bebeken. Anna Baiwo atau Anna Baino? Anna Baino kata dasarnya. Anna Baino naik. Naik. Ada ndak kata telahnya di situ? Has gone up. Kalau sini has gone up. Has gone up itu sudah. Kalau di Bukan kata Sabda. dasarnya maksud Gurunda. Oh, Kata dasarnya maksud Gurunda. nggak ada. To go up untuk naik. Tidak ada setelah. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ apa? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Iya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Iya. Ini kata bas. Coba di Alkitab Sabda. Di Alkitab Sabda sebentar. Kalau yang Anda baca itu, saudara baca itu kan terjemahan Indonesia ke bahasa Yunani. Alkitab Sabda paralel. Jadi Kalnis itu dulu orangnya kenceng kali menghujat. Aslinya tuh, wow. Kalau dia menghujat itu kayak tulang kita itu kayak diiris-iris sama dia. Kejam, sadis. Baru tertawanya itu kalah tertawanya Bang Suma. Itu dulu yang masukin siapa? Agak lupa gua. Ini teman-teman Gus Pendem, timnya dengan Hidayatullah, Lukmanul Hakim. Betul. yang masukkan juga Daud Umar. Daud Umar juga ya. Nah, ini juga saya informasikan kepada teman-teman ya, Pak Bom kirim foto mobil saya yang lagi parkir depan rumah saya. Berarti intelnya dia sudah ngirimkan foto ke Pak Bom. Ini loh rumahnya Bang Suma gitu. Oh gitu Bang Juma, begitu. Mana? Biasa kirim alamatnya besok. Nah, perlu. Enggak apa-apa. Kita teman sudah copy juga alamat dia. Iya, saya sudah tahu nomornya dan alamatnya. Namanya Saya cuma minta anak-anak supaya jangan ini hati-hati kalau keluar malam kan.
Karena itu kan nuansanya itu kan berupa boleh dibilang ancaman kan itu. Ngirim foto. Berarti dia mau ini. Seakan-akan memberikan pesan. Keluarga, Gurunda. Hati-hati, macam-macam rumahmu sudah aku ketahui gitu itu. Iya, intinya itu di situ. Oh, mau main keluarga-keluarga gitu mereka. Gertak dia, gertak. Habis besok begini tuh. Gertak. Belum tahu kalau umat Islam itu rindu dengan kematian. Ini yang mana Bang Juma udah saya buka nih. Ini paralel ya. Coba klik Bang. Paralel kan? 305. Di bawah. 305. Nih, saya klik ya 305 ya. Iya. Nah, ini. Ada nggak kata telah di situ? Anabaino. Anak tidak ada, hanya naiklah, pergi, berangkat, keluar. Setelah naik ada. Itu bukan itu. Artinya bahwasanya jelas sekali bahwa berdasarkan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang naik ke surga. Artinya tidak ada Kristen yang naik ke surga kan? Iya. Benar enggak? Betul. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Tapi bagaimana yang tertulis dengan dua raja-raja? Dua raja-raja 2 nomor 11. Elia. Aduh, mana yang bohong ini kira-kira? Tak ada orang yang yang telah naik ke surga katanya. Dua raja-raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu ke surga. Henok? Iya, Henok juga. Jadi siapa yang pembohong ini sebenarnya ini? Parah ini parah. Dua raja-raja 2 nomor 11 kan ada kan Bang? Ada. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketahuan ada yang pembohong sih. Allahu Akbar. Kalau Yesus kan tidak mungkin bohong ya kan? Tidak mungkin. Parah ini ya. Kitab kok kayak gitu kali. Tujuannya apa gitu ya? Kirim, datang foto-fotoin rumah, terus kirim-kirim. Itu motonya siang malam? Siang. Foto itu? Siang. Yang gertak. Macam-macam kamu cuma rumahmu udah aku ketahui ya gitulah. Kayak gitu ya, betul. Iyalah, apalagi. Eliyahu Basarah Hasamayim. Itu kapan Gurunda? Baru aja. Oh, baru aja beberapa menit. Tunggu kulihat dulu WA-nya dia ya. Itu kalau properti kita dipoto gitu, kalau kita nggak suka bisa dilaporkan Bang Glenn. 10:30 Dek, waktu Makassar. Pas. Walah, baru. Mantap. Kalau belum disebarkan belum bisa Bang. Belum disebarkan belum bisa. Tapi itu kalau kita masukin unsurnya udah pengancaman masuk. Itu ya. Iya, kalau kita masukkan unsurnya walaupun tipis masih bisa itu kita paksakan masuk ke pengancaman. Karena dia tidak punya urgensi untuk memoto foto rumah orang. Tidak ada kepentingan di situ. Oh, dia bergerak. Oke. Malam ini saya bergerak. Ya, tunggu, saya foto rumahnya ntar malam. Macam-macam betul aja si Tedong itu. Beliau orang Toraja.
tapi tinggalnya di Kolaka Utara. Ya lagian lucu ya, ngapain ngancam-ngancam gitu? Kalau mau ketemu di Bolangi, sering disebut nih wisata saya Bolangi, ngapain foto-foto rumah? Kurang kerjaan. Bang Zuma sering ngomong, aku di Bolangi sendiri tanpa pengawal. Tapi Ya kan? bagusnya plat mobil saya ditutupnya sama dia. Oh, ditutup. Iya, kalau itu ada kena langsung deh itu. Gitu ya. Iya. Tapi di teras kan ada CCTV, nggak apa-apa lah. Allah juga maha melihat kok. Saya cuma Udah dicek sampaikan. CCTV-nya. Dia pintar, dia moto dari samping. Oh. Kelihatannya dia tahu. Berarti bukan sekali dua kali udah ke situ. Kelihatannya. Kalau di wisata itu pas saya lagi berdebat lalu dipotoin sama orang lalu dikejar sama kru, itu sudah ketiga kalinya. Keempat kalinya. Jadi dia siapkan kendaraan udah bunyi jarak 20 meter dari pagar wisata. Begitu anak-anak kejar langsung lari, motor langsung tancap. Berarti itu suruhan bom juga tuh. Itu kalau didapet seru itu. Kalau didapet seru itu. Ku gantung di pohon, ku telanjangin, ku kasih ikan kering situ kan. Pas di kemaluannya kasih ikan kering. Biar Kalau semut didapat ya itu Gurunda dapat. ya. Kalau didapat live Gurunda. Kalau didapat live. Iya pasti. Saya udah kompakin sama warga kok. Udah kompakin karena saya sampaikan jangan sampai hanya kru saya yang dapatkan nih, bisa bahaya. Mending saya sampaikan ke pemerintah setempat ya kan. Iya. Dikira dengan cara begitu kita mundur Pak Akhi, gemetar, takut. Kita itu mencintai mati sebagaimana kalian mencintai daging babi, tahu? Nah, itulah rasa cinta kita terhadap mati. Nah, begitu bagaimana kau mencintai daging babi? Misalnya kau nggak makan babi sehari demam, begitulah cinta kita terhadap mati ya. Demam juga itu, begitu rasanya itu. Betul. Kita kuat itu. Emosi dia ini karena udah berapa kali miss call minta aku ke komalnya kan, tapi nggak naik udah kesana sayanya. Tadi malam 2 malam lalu juga dia Ngapain juga ngundang buat di mute tuh ngapain? Orang juga mikir ngapain ngundang buat mute. Lucu nih si Tinky Winky ini. Iya, 2 malam lalu dia WA Kodondi, dia minta debat langsung di YouTube lewat stream. Lihat Kodondi nggak mau, kalau mau langsung berdebat tatap muka kayak Kodondi nggak mau, kalau mau langsung tatap muka kata Kodondi. Akhirnya dia mau, ya kita nggak apa-apa debat tapi di Belanda kata Bom. Saya jabanin. Langsung saya kirim MOU-nya. Terus gimana dia? Ya sampai sekarang belum balas. Ada bukti WA-nya. Masih bukti WA-nya nama saya ada lengkap. Saya udah dapat informasi namanya siapa. Bacot doang yang besar. Jangan sampai besok KTP-mu ku sebar. Bom, ingat itu anak-anak buahnya di bawah. KTP bom udah kupegang. Ingat itu. Jangan sampai terjadi masalah ke depannya. Bahaya nanti kau buka cala, kau jual kami beli grosir. Toko-tokonya ingat itu. Beli grosir kita ya. Langsung kita tutup tokonya, kita beli sama bangunan-bangunannya langsung. Sama tetangganya sekalian. Nah itu dia, itulah kalau bisa. Kami diam-diam aja selama ini bukan berarti kami tidak punya apa-apa. Salah, kau salah lawan kau betul.
Iya, dia tantang itu kalau di Belanda. Saya iya kan. Kalau emang jadi pembicaranya itu di Belanda katanya BAB, Sophie Katul, Vergudok, sama dia. lima orang katanya. Dari kita juga 5 orang. Terus siap. yang kalah gimana bang? Yang kalah diusir dari Indonesia katanya ya? Ya pokoknya kalau dia emang yang kalah nggak boleh pulang berarti. Oh gitu. Nanti kita lihat, anak nggak nyalinya di karena Belanda, masih jauh-jauh Belanda. Di Kolaka kami samperin ayo. Sakit hati dia bang. Kalau perlu tanggal 24 Agustus itu ada acara api Sultra, datang kau. Oh iya. Ayo. Kebetulan saya pemateri di situ ya kan, datanglah. Nah, iya datang. Ada Kododi, ada Bang Jumba, kurang apa? Nah. Oh, Kodondi datang juga? Datang, insya Allah datang. Iya. Saya juga Kapan insya Allah itu? datang 24 Agustus. Oh mantap kan. Ayo datang yuk, kita ramaikan. Undangan 10.000 loh peserta. Wih. Gila nggak tuh? Tuh. Gas. Sultra, Gas. Sultra Kendari ya. Iya. Ada kan yang saya kirim ke ini, ke grup-grup itu. Sulawesi Tenggara bertauhid. Kalau nggak salah. Wah, ini harus datang ini pengurus-pengurus pusat nih. Harusnya sih. Iya, harusnya. Mudah-mudahan skincare-nya laku 1 juta, nanti bisa untuk ke sana tuh. 1 juta Iya. PCS. Wah, keren. Soalnya ada netizen yang janji saya 10 hektar, akhi. 5 hektar untuk api, 5 hektar untuk untuk ya, saya dikasih Ini kayak enggak jelas ini. saya dikasih 10 hektar, tapi saya katakan boleh nggak saya kasih ke yayasan saya api nih 5-nya untuk kegiatan apa gitu. Oh boleh. Ya sekalian aja datang langsung dengan notarisnya untuk peralihan. Oke sip, kalau gitu mau aku. Tapi kalau ke Bukan pribadi untuk Bang Jumat saya, sendiri. Kalau untuk Bang Jumat sendiri nggak mau. saya nggak mau, aku bilang gitu. Masya Allah. Nggak mau. Akhirnya ya udah kalau gitu. Api 5 hektar untuk 5 hektar gitu lah. Ini. Lumayan kan, siapa yang mau kasih api 5 hektar kan? Lumayan, saya bilang. Oh ya udah ayo, kebetulan saya punya undangan. Masya Allah. 24 Agustus. Saya kasih yayasan 5 hektar bikin apa gitu ya. Bikin apa di situ 5 hektar itu ya, luar biasa itu. Santren. Betul. Keren Jadi ini. gini. Baru pinggir pantai loh bang. Ini kalau Di soal mana tanah, sih? Bang Andi langsung Di mana, ngomong. Bro? Di Oh Kendari. Masya Allah. Ini kalau soal tanah Bang Andi langsung bangun dia. Nah, silakan. Jadi untuk tim yang akan berangkat ke sana gitu ya. Angkatnya Bang Handi tuh. Iya, Ibu. Istrinya mantan menteri siapa gitu. Oh, Menteri siapa anu, ya? ya. Ibu siapa? Bang Andi yang Ingat bareng kan? kita ke Makassar itu kan? Iya, bareng kayak Makassar Ibu Betul itu. sekali. Oh, iya. 4 hari yang lalu nelpon nggak salah, panjang lebar dia cerita. Ya Pak Hari nelpon saya itu mah. Iya, terus. Jadi gini. Jadi untuk tim dari API itu yang berangkat ke sana itu sudah dianggarkan oleh Badan Pengurus Anggaran API. Jadi sudah tugasnya udah keluar nih. Yang pertama yang berangkat itu ke sana itu Luga Tambunan, Bom, Kirain serius. Kiamat, sama PPJ gitu loh. Kirain serius. Tapi kalau memang kalau ini serius ingin berangkat ya kita bisa lah koordinasi. Bisa itu Bang Andi. Bisa, Pak. Kalau Bisa. kalau King masih ada 2 bulan kan. Kalau Kingker Berangkat, Bang berjalan Andi. bisanya itu. Habis sholat habis Idul Adha itu kita programnya. Insya Allah. Boleh. Bayangkan Serahkan sama Andi Selebes lah, Insya Allah. diupayakan semua mahasiswa se-Universitas Kota Kendari hadir di kegiatan itu. Bayangkan itu. Mantap. Yang saya prioritaskan berangkat itu
harus nih berangkat nih. Yang muda-muda ya, adik Kores. Ini harus. Waduh, jangan dong. Aku di sini aja. Jaga ini. Bang Handi berangkat, Satsugi, Sadalif itu baru. Nggak bisa, lu harus ikut. Waduh. Nah ini Akimoto. Ya, lu nggak bisa nolak perintah lu, nggak bisa. Ya insya Allah lah ya, habis ini kita habis Idul Adha lah ya. Selesai dulu kurban dulu, baru kita program lagi. Insya Allah masih ada waktu lah ya. Oh iya Bang Handi, ini dong kita Api Jakarta sholatnya barengan, janjian. Apa itu? Iya, bikinlah kegiatan. Api Jakarta bikinlah kegiatan. Habis Sultra lah ya. Pulang dari Sultra baru kita program. Insya Allah di Jakarta adalah. Ini apa namanya sholat Idul Adhanya bareng. Oh, keren nggak tuh. bisa. Saya panitia di sini, gua sama Pak RT tempat gua. Oh alah. Api Jabodetabek Bang Andi. Bang Andi kan pengurus pusat. Iya, Pak De, tapi saya dulu itu nggak bisa kemana-mana di lingkungan sini loh. Panitia juga aku di sini. Dia yang khotbah. Bang Andi yang khotbah dia. Iya juga ya, nggak lupa tuh. Tapi jemaah tunggu pulang dulu baru khutbah sendiri. Kalau saya khotbah itu dulu kurban itu ya paling Mila Ibrahim gitu ya. Terus kemudian saya kombinasi ke ini ke apa itu namanya ke sebelah gitu loh. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat jemaah hari raya Idul Kurban yang saya muliakan. Terhubung karena saya memang datanya kurang banyak, yang saya mau sampaikan, berbanggalah menjadi seorang muslim hanya mengorbankan hewan daripada saudara kita di sebelah mengorbankan anak manusia. Nah itu gue dilemparin kali ya. Itu namanya jahat. Pembunuh anaknya orang itu jahat. Jahat banget ya. Oh iya, jahat. Ya gini aja Bang Andi, saya harap kalian itu apa itu begini, ya janganlah seperti apa itu begini, nah, gitu kayak yang di TikTok itu loh Bang Andi. Pasti Pak dia mendengarkan lagi yang ada di TikTok itu. Bukan kayak gitu. Yang bagus itu yang itu orang Batak tuh. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Nggak begitu loh katanya Bang Juma. Ini lagi Iya, upacara, pembina upacara memberi sedikit pidato lah begitu. Jadi apel pagi. Jadi perhatian semua. Jadi saya himbau jadi begini, semua yang saya harapkan ya begitu. Karena memang harus demikian begitu dan harus dilaksanakan begitu dan memang harus begini gitu. Sekian dan mohon diperhatikan begitu dan begitu. Assalamualaikum Hampir sama ya Pak De. Iya. Kira apa yang mau disampaikan? Ada juga itu yang ini yang melapor ke atasannya. Apa katanya? Bluetooth Gini disconnected. Pak, apa kau bilang? Bluetooth connected. Apa katanya? Dijawab lagi, apa kau bilang? Dijawab lagi, apa katanya? Pusing itu stafnya, akhirnya dia lari sendiri. Ada itu. Sama dengan upacara 17-an. Itu Hansip kan. Oh ya, Hansip. Ya, tempatnya dia berdiri itu banyak semut. Nggak boleh gerakan gitu. Nah, giliran dia komandan upacara melapor kepada pembina upacara segera dimulai. Waduh, pas dia jalan dihentakkan kakinya supaya aja semutnya pada jatuh kan. Terbang kakinya. Laporan upacara segera dimulai. Laporan selesai kata pembinanya. Kembali ke tempat. Kata dia di sini saja. Kenapa? Banyak semut. Pemimpin upacara meninggal di tempat gitu. Dia nggak mau kembali lagi, banyak semut di sini aja katanya. Ada juga tuh lapor, pasukan lapar. Ada juga kan? Kembali ke tempat. Di sini saja. Kenapa? Banyak semut. Komandan upacara takut sama semut. Gimana mau perang itu? Kalau diktator itu kalau 17-an itu ya, kalau kita kan pada bendera merah putih hormat gerak, kalau dia enggak
Napa si kendek kimiran sangka putih. Aduh, Bang Handi. Ada. Apa ya itu di TikTok saya lihat. Benar kata Banyu Pak. Napa si kendek? Aduh. Jadi mau tertawa dengarnya. Napa si kendek kimiran sangka putih. Maaf ya, bercanda ini teman-temanku di sana. Kenapa sih kendek merah nasi sholat putih? Karena nggak mungkin warna merahnya aja yang naik, putihnya pasti. Iyalah. Mana ada bendera merah doang? Ada sih. Tapi kalau bendera Indonesia pasti merah putih. Iya, merah sangka putih. Itu lebih jujur itu. Merah sangka putih. Ini hostnya kemana ini nggak naikin hotel ini? Hostnya nggak bener juga ini. Tidur ya. Di sana sedang ini hujan katanya. Ini hujan lebat dari tadi Bang Andi. Ini lagi aku tarik-tarik nih hotelnya Bang Andi. Kalau siang di bawah katanya. Kalau siang sih gue bisa nelpon-telepon, ini udah malam nggak enak nelpon lah. Dulu itu dulu atau kalau di Zoom itu ya, tanya Pak Desugi sama Banjuma. Siapa yang terkenal pengepul oten? Pak Des siapa? Ya betul. Ngandi lah. Saya setengah mati godain dia. Ayolah Bang diskusi. Itu kan kalau di Zoom itu harus diundang loh. Malah dibeliin pulsa apa segala macam kan biar dia naik. Habis itu saya yang ngelawan. Bapak Desugi belum 5 menit dihajar gua. Gua yang diomelin. Gimana sih Bang ini gua dihajar Pak De gitu loh. Duh. Mana ya gua ya? 10 menit kabur rugi bandar. Rugi bandar. Iyalah, nggak jadi konten cuma 10 menit. ada juga itulah gua kasih. Gua kasih lu namanya Daniel. Si Daniel lu masih hidup lah itu. Daniel lupa saya namanya itu ya. Si Herdi ya Bang Andi ya, 10 menit kelar sama saya Bang Andi. Iya. Daniel apa itu namanya ya? Nil, kenapa Bang? Nanti kalau lu naik, lu nggak boleh, pokoknya lu nggak boleh marah apapun ya. Iya Bang, siap Bang. Tapi ya maklum lah Bang. Iya gitu loh. Oh naik apapun, pokoknya diapain aja ya, pasrah aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ini. Sapa-sapa aja nih dengan Bang Suma, Bang Handi, Ustaz Sugi, Bang Kores. Ini dari Kendari ini Bang Suma. Oh Masya Allah, dari Kendari nih. Bang Zuma, saya mau tanya ini kan saya di Kabupaten Konawe Utara. Rencana saya, ya, rencana juga kalau bisa ditikan api di sini. Api Sultra sudah ada. Iya, saya udah pernah Bang aku kontak dengan Bang Stanleys. Oh iya. Bukan Stanley sih Bang Stanley. Bang Ya, Stanley. Dia bukan pagar dia, masa pagar? Untuk ini Bang, untuk saat ini api itu masih di tingkat provinsi Bang, belum sampai merambah ke tingkat kabupaten Bang. Oh begitu Pak Ustadz. Iya, masih di tingkat provinsi aja dulu kita bentuk, kita selesaikan. Tapi toh seandainya ada DPW yang ingin meluaskan jangkauannya ke kabupaten, kita tidak melarang ya Bang Juma ya, dipersilahkan. Ya lebih mantap lah. Iya. Misalnya Abang mau jadi ketua tingkat DPC gitu, dipersilahkan Bang. DPD Bang. Oh DPD ya? Iya. Oh ya DPD, tingkat daerah ya. Kalau kecamatan DPC. Ya dipersilahkan Bang. Mau jadi ketua API di situ, direkrut rekan-rekannya minimal 10 orang deh. Ada pembina, pengawas, ketua, ya kan, bendahara, sekretaris. Nah udah, itu aja dulu. Kayaknya di sini Pak Ustadz ini ya lumayan lah yang bisa ngikut karena di sini teman-teman yang jamaah ini. Ya, mantap, bagus lah. Kalau bisa Anda jadi orang pertama yang di tingkat kabupaten Bang. Keren. Iya. Jadi harus menyiapkan dulu tanahnya minimal 10 hektar gitu ya.
Bang Handi juga ini dia namanya tabang keru nih. Iya. Terus acara apa nanti di Sulawesi Tenggara nih Bang Handi? Sedang lalu kan bulan 6 kayaknya lalu. Agustus bang, insya Allah Agustus. Bulan 8. Agustus bang. Oh iya, mudah-mudahan umur panjangnya bisa rame-rame ketemu nanti. Kalau Konawe ke Kendari berapa jam bang? Wah, enggak lama Bang Andi. Paling kalau orang rata-rata 60 bawa kendaraan, ya paling 4 jam lah. Ya, daerah mana bang? Konutnya bang? Kalau saya di pas Simpang 3 perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Oh, udah dekat Sulawesi Selatan. Iya, Kecamatan Wimirano. Kalau Bang Stanley itu tahu karena saya sering kontekan lewat WA pribadinya beliau. Konawe kok perbatasan Sulawesi Selatan arah ke Pemala? Bukan Konawe Bang Andi. Saya Konawe Utara. Oh. Iya. Sulawesi Tengah berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah iya, ada Konawe sama. Iya. Kalau Konawe itu ke arah ini, arah Konsel sana, Konawe Selatan. Iya. Iya, itu. Jadi ya banyak sih kalau di sini di tempat saya ini pernah kita runding ya, mending kita kalau boleh kita dirikan juga api, apa salahnya? Nah, boleh, bagus. Iya. Silakan. Ya, oke itu aja Bang Andi. Dilanjut biar saya mendengar aja. Iya, Deng. Oh, berarti ibu itu masih di Kendari ya Bang Andi, belum balik ke Jakarta? Masih. Bu Wesinoba, siapa sih? Lupa aku namanya. Masih dia mau jual tanah dulu katanya. Wesinoba ya? Ya itu. Wesinoba Saadah. Iya. Oh dia punya rumah loh itu di Jakarta, nggak ada yang nempatin. Tempatin lah Bang Andi, nganggur. Aku disuruh ke sana tapi nggak bawa ke sana di situ. Rumah subsidi nggak boleh. Dulu Ahok yang ngasih rumah sama dia. Oh nggak boleh ditempatin orang lain? Nggak boleh bawa mobil juga masuk parkir. Minimal motor. Enggak, maksudnya tempatin orang lain nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, bener-bener yang pemiliknya itu harus sesuai KTP-nya di situ. Nggak boleh disewain. Ketat. Hotel nggak ada nih. Live baru 54 menit. Saudaraku yang di YouTube, saya tutup ya, karena nggak ada perdebatan. Terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Yang mau naik silakan ya. Lanjut Bang Andi. Ayo teman-teman ya, yang mau idul kurban ya. Saya panitianya yang Masjid Nur Maulida binaan Bang Juma di Makassar. Udah 4 ekor sapi loh. Kita mau target 5 sih. 5 ekor sapi. Sekarang baru 4. Sekarang udah 4 jam dari situ ke Kendari ya. Dulu zaman saya ke Marombonya 9 jam. Bang Juma, Starlink kenapa lagi oper apa gimana? Menjauh ya Bang Juma ya. Bos, nandar ngaco, nandar ngacor dia, ngajar oten dia. Nandar bahasa Inggris. Mana nih oten nih? Oten yang berani diskusi silakan naik ya.
Lagi live Bang Andi. Ah, Bang Andi lagi live. iya. Kedengeran nih bang? Ada suara lagu dangdut itu. Mana ada dangdut? Masa live lagu dangdut? Enggak, itu suara dari mana itu Bang Andi? Lagu dangdut itu. Masa? Enggak ada. Oh, di tempat Bang Daniel. Kecil kan unik kedengaran suaranya ini ah. Iya, takut kena copyright Bang Glenn. Kena dolar kuning nanti YouTube-nya Bang Andi. Oten naik. Tumben Bang Sadli nggak live itu malam ini Bang Andi. Istirahat ya. Oh. Capek juga lah, dia capek banget itu mikir itu. Iyalah. Jalan, dia istirahat sekali-sekali lah. Aduh. Masa tiap malam dia pan HP, suruh dia tidur, tersakit anak orang. Bang Sadli adiknya Bang Zuba apa gimana itu Bang? Bang Andi. Menganjur Gultom, gak dikeroyok naik sini. Pilih salah satu aja, enggak usah gak dikeroyok naik kok. Itu udah aku jambak ternyata akunnya privat Bang Glenn. Memang. Teman-teman Islam di bawah kalau memang Islam ya dijaga lah tapingnya, jangan kayak Oten tapingnya. Halo Zibo. Zibo selamat malam. Zibo, selamat malam. Halo, Zibo. Zibo, selamat malam. Sekali lagi. Zibo, selamat malam. Oke. Thank you. Takut dia. Bukan orang sini itu bang, dari akunnya. Orang luar. Kayaknya sih. Pantesan dia kabur, nggak ngerti apa-apa dia. Malas sih. Nggak ada ilmu. Kau naik. Aku lapar aku mau goreng telur dulu lapar. Ganjur naik kau sini, kau nggak ada ilmu mau naik. Jangan sok-sokan malas-malas, bilang aja nggak bisa kau. Bandi biasanya beli makanan. Tumben masak sendiri sekarang. Ganjur naik kau, nggak usah sama kami sama Lianka aja kau. Ayo, buktikan ilmumu. Oten, naiklah Ten. Masa iya nggak mau naik? Nah. Ya, tadi. Ya Bang Alfa, selamat malam apa assalamualaikum Bang Alfa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang?
Salam aja buat Bang Suma, Bang. Kepeng sama Bang Iya, Suma. Satu kampung. Iya bang, masya Allah. Iya bang, Itu ada aja, yang Pak. itu aja, nggak ada yang lain. Oke siap bang, makasih ya bang ya. Oke. Ya kita sediakan kursi satu buat Oten ya bang ya, nggak apa-apa ya bang ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tokeknya mahal itu bang. Turun. Hai deh. Biarkan dia hidup nyaman di tempatnya. Begitu. Ari Wibisono, Islam Kristen nih Bang Ari Wibisono. Teman-teman di bawah yang naik itu yang Oten aja ya, soalnya slot kita tinggal satu. Bang Ari, selamat malam Bang Ari. Wah, assalamualaikum Bang Ari. Ya ngapain kau Oten kau naik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bukan Oten ini. Ya, udah diinformasikan tadi Bang. Yang Oten. Ya silakan Bang. Ya pas request pas di info. Tapi ya udah, aku ini ya ke bawah ya. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Nggak boleh begitu juga kali Bang. Woi, iya nggak apa-apa. Sampaikan. Ya, assalamualaikum. Teman-temanku, sahabat-sahabatku. Bang Ari jangan ngambek. Bang Ari jangan ngambek. Enggak. Iya, Nggak boleh ngambek. Iya. Nanti diketawain Bu Darni nanti. Ngambek dan jerawat kan, Bang. Iya, lagi suasana kangen ini. Kangen membara ya. Sama si Bu Darni, Masya Allah. Selamat ya Bang ya. Iya, untuk sahabat-sahabatku terus berjuang ya untuk menyuarakan kebenaran, terus juga meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Oten-Oten yang terkasih. Tersayang nggak? Ya nanti kalau udah syahadat ya silakan dilanjut. Aku baru naik juga ini, baru on, terus buka TikTok, langsung request. Langsung diterima. Ya alhamdulillah. Ya udah, itu aja. Bang Glenn. Aman Bang Ari. Aman. Masih di Medan kah? Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Iya. Bang Glenn lagi. Bang Glenn lagi di Jakarta, tempat istri kedua. Di Medan kan ada satu, Jakarta satu. Ini host, kalau bukan host udah gue gigit deh tadi beneran. Udah, jangan gitu lah. Yang kedua marah kan? Orangnya itu cuma satu. Yang kedua marah. Dibilangnya yang di sebelah satu di Medan. Nah, sebelah sana satu, sebelah ujung sana satu. Nah, saya lagi nungguin di Selawi nih. Selawi. Diam satu apa belah aku. Bang Glenn besok ketemuan ya. Besok datang. boleh. Iya. Kemana? Siap. Kemana? Cibubur. Besok hari apa emang? Rabu. Selasa insya besok Allah, insya Allah. Rabu. Iya, saya berharap Palembang Kamis. Siap. Nah, siap. Ya udah teman-teman, monggo dilanjut biar Oten-Oten yang naik. Aku izin ya, turun ya. Oke, siap Abang. Iya, insya Allah datang Bang Glenn. Oke. Biasa nitip 2 ekor. Oke. Iya, maaf. 2 ekor, serius? Hanya dua potong. Dari Oten ya, mohon maaf ya. Iya. Oh iya. Sekalian nih mau informasiin, saya kan jual dagang bebek ya. Ada bebek goreng, rica bakar, sambal ijo. Bisa hubungi saya kalau untuk makan bebek ya. Ya udah itu aja yang iklannya sedikit ya. Jualannya di mana? Di Jakarta. Jakarta di Taman Kuliner di Malang. Kalau lihat ke Jakarta saya bawa ke situ, tenang, aman. Saya di Jawa. Ya, nanti ke Jakarta.
Ke Jakarta saya bawa ke sana nanti. Kalau ke Jakarta kita ke situ nanti ya. Udah sabar. Iya, yang penting masih satu pulau. Iya, aman itu. Aman. Iya, Bang Handi, Koresh, Bang Zuma. Ya, akhir-hari Jakarta mana sih? Jakarta Timur di Kalimalang. Oh, jauh dong kalau Jaksel mesennya. Oh, bisa diatur. Dekat Oh, sama gitu? ini Andre, nggak jauh. Oh, siap. Ya, ini Ustadz Sugi juga ada nih. Oke, lanjut. Saya izin ya, pamit ya, nyimak. Siap akhir-hari. Iya. Siapa Wah, itu pengen tadi? nyoba, ini udah tutup ya? Itu akhir kok naikin host. Siapa? Sama Akhiriko. Riko. Nanti kalau mau itu berkabar ya, Bang Kores. Iya. Nanti biar tak sambut pakai karpet merah. Oh enggak, aku mau ordernya Gojek itu nggak bisa ya? Bisa lah. Nah itu dah. Siap. Apa namanya? Bebek Sunan. Bebek Sunan, siap. Ada di Grab? Udah daftar, cuma 2 bulan ke depan itu baru ada. Enggak. Karena kan ini kan. Lo kalau mau besok gue bawain dari rumah gue kirim. Rumah lo kan deket Selatan, Salsa Selatan. Betul. Oh, lu Selatan ya? Iya, gue Selatan gua. Ya udah deh. Gimana caranya ya? Itu ada yang nanya Kalimalang di sebelah mana katanya? Kalimalang di sebelah Polsek. Di sebelah Polsek bebek tuh, Kalimalang. asik tuh bebek. Bumbunya yang warna hitam itu kan ya? Bukan, ini kayak bebek selamat sama kalio. Cuma kita menangnya itu lebih besar, lebih lembut, lebih legit. Iya. Siap. Dia. Oke. Sampai ketemu nanti. Sahabat-sahabatku. Kanda Zuma udah tidur ya? Cemang Cina. Udah tidur. Iya deh. Ya udah. Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah empek-empek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek telur cumi, dan stik telur cumi. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Cicepat, dan GNT. Bisa ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan insya Allah amanah dan halal ya. Kores tambahin dikit, Kores tolong. Ya Ikhwan, ini bagus banget buat ngemil sambil nontonin kita gitu. Cocok lah buat teman kopi. Sama bisa juga kayak gini Ikhwan, kalau kalian ingin mengucapkan rasa apresiasi kepada Gurunda Bang Handi Statsugi, bisa dikirimkan juga makanan cemilan ini kepada mereka sekalian gitu. Sip, lanjut akhir kok. Kores, cara pesannya saudaraku semua, WhatsApp saya ada di akun saya ini, tinggal diklik, nanti ada di atasnya nomor WhatsApp saya, simpan aja, barangkali nanti mau pesan ya. Terima kasih, semoga sehat selalu semua, murah rezeki dan dimudahkan urusan. Alhamdulillah, amin. Amin. Saya udah pernah pesan kan waktu itu. Ya. Lianka udah pernah. Iya, enak. Pastinya nomor 1. Bang Riko, itu Bang Riko nggak, maaf ya Bang Kores ya teman-teman semuanya, aku mau nanya sama Bang Riko. Itu di Gombal CP waktu itu nongkrong sering ngapain Bang Riko di situ? Jualan juga. Tapi ketika ditanyain apa sih yang membuat Bang Riko mau Islam, apakah poligaminya gitu? Di situ daripada mereka duluan yang ngebom saya sudah tahu maksud mereka dan tujuannya pasti poligami dan bidadari. Kenapa bidadari ya? Saya bilang gitu. Iya, kalau menurut aku buat apa gitu Bang? Dia lagi menghujat agama kita, Bang naik ke situ jualan kan nggak
gimana ya? Mohon nasihatnya buat dari Bang Kores dong, Bang Kores gitu biar nggak naik lagi beliau gitu. Sudah lama tidak naik karena saya sibuk karaoke mencari uang, karena saya butuh uang banget sekarang, terdesak banget, tidak munafik. Jadi saya keliling-keliling belum ada sama sekali. Jadi sekarang saya sibuk tidak masuk ke manapun, hanya ke sini dan kemana. Saya sibuk mengikuti karaoke karena ada uang di sana, saya ikutin. Saya berusaha untuk juara 1 atau 2, 3. Alhamdulillah saya dapat juara 3 kemarin, dapat 1,5 juta. Jadi saya karena nggak lakunya ini, saya tidak pernah lagi untuk kemana-mana lagi. Saya konsentrasi di karaoke. Merintih tiap hari karena nggak boleh ngeluh. Saya keluarkan sekarang, nggak apa-apa dibilang cengeng apa. Saya mengeluh setiap hari. Udah itu aja deh. Saya nggak bisa banyak bicara lagi. Sama Kores pun saya pernah ya, saya curhat sama Ustaz Sugi, saya curhat. Tapi ya gimana lagi? Iya, karena emang harus dibeli, Ikhwan. Gitu loh, harus dibeli. Jadi apa ya, kalau sama Akhir Riko ini beli itu jangan karena suka atau nggak suka, beli itu ya karena niatin sodako aja gitu loh. Sip. Ya kalau menurut aku ya di Komal-Komal kita Islam aja jualannya Bang Riko, nggak usah di situ gitu. Nanti takutnya di framing sama yang lain yang nggak mengerti begitu. Makanya aku tanya langsung ke Bang Riko biar nggak terjadi kesalahpahaman ya begitu ya Bang Kores ya. Ya sudah, kemarin Umi Dini udah memperingati saya. Udah pernah satu kali, sehingga saya tidak pernah lagi ke sana, dan saya sekarang sibuk di karaoke karena saya butuh, demi Tuhan, demi Allah, saya butuh sekali. Karena sepinya langganan ini, makanya saya sekarang konsentrasi di karaoke. Saya curhat ke Ustaz Sugi tolong masukkan saya ke YouTube-nya, nomor saya, barangkali ada yang masuk. Ada kemarin dulu, bulan-bulan kemarin ada ngirimin PMP. Tapi kan tidak setiap hari, gitu loh. Gitu. Jadi gimana caranya supaya saya bisa menghidupi keluarga saya ini? Saya ikutlah karaoke, alhamdulillah kemarin dapat, saya bayar kontrakan itu dari ngikut lomba karaoke juara 3 1,5 juta, alhamdulillah. Sekarang saya ikut lagi karaoke 2 tempat karena saya memenuhi kebutuhan keluarga saya. Karena tidak ada yang tahu kalau saya tidak curhat. Memang kesannya sih cengeng, apa? Saya mau kemana-mana lagi, saya udah ke si A, si B, si C nggak dapet. Ya sudah, gitu. Ya semangat aja Bang Riko, jualannya mudah-mudahan rame Bang Riko. Nih akun kloningan nih lewat-lewat nih, kloningan Gurunda nih Bang Kores. Nggak pede nih oten-oten pakai akun sendiri ya. Oten-oten di bawah ya, cuplis-cuplis silakan naik. Yang masih penasaran ingin berdiskusi bersama Gurunda silakan naik ya. Tuh Bang Riko ada yang bilang tuh, coba baca surah Al-Baqarah ayat 153. Kepada cuplis-cuplis silakan naik untuk berdiskusi. Di sana masih hujan dah. Masih kedengeran nggak? Enggak sih, kalau sini gerimis. Udah reda. Berarti hujannya ini lagi nge-mute juga hujannya, jadi nggak terlalu kedengeran. Pelan-pelan dia lewat di atap.
Di sini kalau hujan pas 3 siang itu ampun deh bener tepuk jidat. Kan mesti ngelewatin Brigif di Waradna itu asrama tentara itu. Situ sering banjir, aduh ampun. Jadi mutar gitu jadi semakin jauh ya. Nggak ada oten Udah nggak ada otennya udah punah. Otennya ini tadi dia ngomong ke aku kena bisul katanya. Kami kelompok kami cuplis rata-rata kena bisul, jadi susah duduk di Komal gitu katanya. Iya, gara-gara apa kamu bisul? Kemarin aku makan B2, terus ternyata cacing pitanya menjalar gitu. Emang suara saya begini, gimana sih ajarin, makanya saya pengen berguru sama orang Batak di hari ini. Biar apa? Tuh Bang Glenn tuh, jangan bawa-bawa Batak kata Bang Glenn. Bayangkan. Biar apa? Ayo, suaranya sudah begini bagaimana? Mau belajar sama itu orang Batak, jadi biar suaranya biar galak. Nanti tapi kalau saya galak malah diketawain, lucu katanya. Ya alhamdulillah kalau lemah lembut emang begini suara dari sononya bagaimana? Jadi kenapa dia bicaranya begini teman-teman? Dia habis makan es batu jadi keseleo gitu. Tuh dengar kan? Iya, iyain aja. Kalau Bang Glenn dia sering makan turais teman-teman. Kalau di Sunda turais itu yang hinggap di pohon kayu. Itu turais kan, namanya tuh. Itu yang di pohon kelapa. Udah yang dipegang dikasih apa? Iya. Iya benar. Nah termasuk agak lain kamu, agak lain hostnya. Iya Bu Rasmi. Iya Bu Ras. Dia ini ya. Bu Rasmi, Bu Darni, Bang Glenn itu satu makanan dia sama-sama turais yang dimakan itu. Itu nanya udah ketemu Bunda Esti belum? Nanti insya Allah kalau habis tugas yang dari besok ya bulan. Kalau di Padang namanya uir-uir, uyi ya gitu ya. Iya uir, iya apa ya? Iya. Kalau di Jogja namanya garengpung. Apa? Kalau di Jogja garengpung kalau di Jogja itu. Dikirain bahasa Padangnya. Janganlah. Garengpung. Keret. Aduh ya Allah. Itu dimasukin. Itu Bang Glenn lagi ngapain tuh, lagi di WC? Lagi bikin nasi goreng di WC. Oh nasi goreng kayak air bisa gitu. masak. Emangnya bisa masak? Alah, paling cuma ini apa garam, goreng terus. Oh ya kan? Oh jadi banyak namanya ya, ada tongeret juga gitu. Jul, naiklah Jul. Nah kan, paling bumbunya ngambil yang di itu mie instan itu. Sorry. Gaya emangnya bisa masak, paling juga Nih rasanya bumbunya, asin. nih. Paling juga asin juga paling. Asin Iya, biasanya kalau orang makan apa ya, kata senior saya itu kalau makan ini kok sayurnya asin, wah kurang tatih tayang nih gitu. Kalau sayurnya asin berarti lagi pengen kawin. Kawin atau nikah? Ya itulah itu. Tadi terjelas. Tidak, kami nama nikah itu beda. Kalau dari si bahasa Indonesia, kalau jangan berpikiran macam-macam. Kenapa? Mau. Iya, Bang, Ana bawa. Terima kasih ya udah berkenan mampir di sini. Terima kasih, Abang. Saya selalu untuk Abang dan sekeluarga. Agak lain kamu, agak lain bapakmu. Bumbunya paling cuma garam doang sama micin paling. Enggak pakai garam, saya nggak punya micin. Terus kasih apa itu?
asinnya diinin. Ih, Asinnya pakai cipratin gitu. Ih, asinnya pakai apa ini? diketek. Mau kasih ketek. Nah, ini ketek nih, ini ketek nih. Ini ketek nih. Itu ketek. Nah, bagian. Saya pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu Bang Juma. Apa? Tidak, bukan Bang, saya bukan dari Malaysia, bukan. Saya dari Indonesia.